Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pujian selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling pantas untuk dipuji, dihormati, ditunduki dan juga dicintai. Karena memang Dia yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. Dan Dia telah menggantungkan segala nikmat dari makanan, minuman, pakaian dan juga kesehatan serta seluruh yang dibutuhkan untuk roda kehidupan dunia ini dengan kalimat Alhamdulillah. Bu, Ibu, sudah Bu ya. Memuji Allah di awal taklim itu penting, harus didengar, walaupun sudah sering didengar ya. Karena kalau enggak bentrok, suara kita bentrok. Teman-teman juga kesian editnya, ibu-ibu juga nggak bisa konsentrasi. Tolong hormati majelis ilmu, jangan ngomong kecuali kalau ada pertanyaan. Jadi maksimal. Ya, mohon maaf. Baik, kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana memang Allah Subhanahu wa taala sang pencipta telah memilih dia sebagai penutup para nabi dan rasul, dan juga dengannya lah surga akan dibuka pada hari kiamat, dan juga sang pencipta Allah dan malaikat telah memberikan salam hormat kepada beliau. Dialah Nabi besar Muhammad SAW. Melanjutkan bahasan pembatal keislaman, atau tepatnya dalam bahasa Arab nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan. Dan kita masih melanjutkan bahasan pada bab kita yang kedua, atau pasal kedua, pembatal keislaman yang bersifat ucapan atau qauliyah dalam masalah kenabian. Kalau pasal kita yang pertama, hal-hal yang membatalkan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke sub bahasan yang kedua, makna mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang masalah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilah-fadilah beliau, kemudian hak-haknya yang harus kita berikan sebagai umatnya. Masuk dalam bahasan kata penulis kedua, makna mencaci Nabi SAW. Jika kewajiban kepada Rasulullah SAW tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan telah tetap, maka kita melanjutkan pembicaraan kepada masalah mencaci Nabi SAW. Pertama, kami menjelaskan makna dan patokan mencaci, dan telah disinggung di pembahasan yang lalu bahwa mencaci adalah mencela dan semua ucapan yang buruk yang menunjukkan penghinaan, perendahan dan pelecehan. Adapun batasan dan patokannya adalah urf, kebiasaan satu kaum. Sebagaimana hal tersebut ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah yang berkata, jika mencaci tidak memiliki patokan yang dikenalkan di dalam bahasa dan syariat, maka yang menjadi rujukan adalah kebiasaan manusia. Sesuatu yang dianggap urf sebagai cacian, maka ia dijadikan rujukan, dan ucapan para sahabat dan ulama dikembalikan padanya, dan apa yang tidak atau maka tidak. Lebih jelasnya saya bahas paragraf kedua baru saya jelaskan. Ibnu Taimiyah juga berkata, jika suatu nama tidak memiliki batasan dalam bahasa seperti bumi, langit, laut, matahari, rembulan, dan tidak pula dalam syara', syara' itu agama. Kalau tidak ada batasannya seperti sholat, zakat, haji, iman, kufur, maka batasannya dirujuk kepada urf atau kebiasaan yang ada di tempat itu. Seperti menerima barang dalam jual beli, penjagaan dalam harta yang dicuri, jual beli, gadai, sewa dan lain-lain. Maka dalam masalah menyakiti, mencaci dan juga mencela harus dikembalikan kepada urf. Apa yang dianggap ahli urf sebagai cacian, pelecehan, aib atau hinaan dan sebagainya, maka itu berarti adalah cacian. Misal, ada orang menjadi kebiasaan dia, kalau dia memanggil nama orang di wilayah di sekitar dia dengan nama tanpa ada kalimat. Kayak kita di Indonesia kan biasa memanggil orang lebih tua kakak, abang, ya. Misal ada kata-kata panggil. Biasanya ada tradisi kita di Indonesia, kalau seandainya tidak menyebutkan itu berarti menghina. Beda sekali dengan Jazirah Arab. Jazirah Arab itu tidak ada bahasa Arabnya, tidak ada penggunaan bahasa kakak atau adik. Langsung saja dipanggil namanya. Walaupun itu adiknya bedanya 17 tahun dengan kakaknya. Nama kakaknya Muhammad, nama adiknya Ahmad, maka si Ahmad panggil Muhammad. Hai Muhammad, tolong saya. Tidak ada, bagi mereka tidak ada cacian di situ. Tetap penuh dengan penghormatan, tetapi tidak menggunakan kata-kata sebelumnya. Nah, ini ada kebiasaan. Kebiasaan ini akan menjadi tolok ukur itu masuk cacian atau bukan. Karena kita sedang berbicara tentang hal yang membatalkan keislaman dari sisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah mencela.
mencaci maki Nabi SAW, baik di diri beliau, di jalur nasab beliau, di keluarga beliau, istri dan anaknya, di teman-teman sahabat-sahabat beliau, di ajaran beliau, semua itu. Jadi kalau ada satu kalimat celaan saja yang sudah dianggap celah dalam kebiasaan kaum itu, walaupun di kaum yang lain itu adalah hal yang biasa, maka masuk dalam celaan. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah sekarang yang menjadi tolok ukur dalam syarak dan agama adalah bagaimana kebiasaan seseorang. Jadi walaupun itu hal yang sederhana, kalau dianggap cacian maka berarti cacian. Makanya Nabi Muhammad SAW yang paling mulia adalah kalau kita mengikuti nama beliau sebelumnya dengan Nabi atau Rasul. Nabi atau Rasul. Dan tidak usah diganti dengan yang lain. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu ya. Menggantinya dengan Sayyid misalnya, bagus makna itu, tetapi Nabi dan Rasul lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Sebagaimana hadis terakhir kita bahas di buku kita ada ya, di hadis terakhir sekali di masih halaman 226 di bahasan kita, kata Nabi SAW, la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan seperti pujian berlebih-lebihan yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ada istilah katakanlah Abdullah, Rasulullah, Nabiullah, atau Nabi kita, Rasul Allah ya. Itu semua adalah kalimat yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Nah di sini mengganti kalimat ini kepada kalimat yang lain, kita harus lihat apakah penggantian itu dianggap cacian atau tidak dalam tradisi kaum ya, dalam tradisi kaum. Sebagian ulama mengembalikan bahwasanya urf ini, kebiasaan ini kembali kepada kebiasaan di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau halnya lebih tinggi, kalau hal lebih rendah, maka kembali kepada tradisi kaum yang ada di sekitar tempatnya. Misal gini, kalau kita melihat misal di dalam bahasa Arab yang Nabi SAW diutus dengannya, gitu kan? Itu memanggil nama, kayak orang Arab panggil Muhammad, nama biasa, gitu kan? Itu bukan penghinaan sama sekali. Makanya pernah ada pendeta Yahudi datang lalu mengatakan, hai Muhammad, saya akan bertanya padamu. Lalu Thauban, salah satu budak Nabi SAW yang dibebaskan oleh Nabi SAW, mendorong pendeta Yahudi itu sampai jatuh. Lalu pendeta itu bilang, kenapa kau mendorong saya? Dia bilang, kenapa kau tidak katakan Rasulullah? Misal. Maka kata Yahudi tersebut, kami hanya memanggil namanya yang dipanggil di keluarganya. Muhammad ya Muhammad. Kalau kami ucapkan Rasulullah berarti kami akuin tuh, gitu loh. Maka kata Nabi SAW, memang dengan nama itu aku dipanggil di keluargaku. Sebagian ulama mengatakan tidak menghina sama sekali Nabi SAW dalam bahasa Arab kalau kita bilang Muhammad SAW, nggak menghina. Kita tanya anak-anak kita, siapa nama nabimu? Dia bilang Muhammad SAW. Menghina nggak? Enggak, kan itu. Nah, tolok ukurnya kalau sesuatu yang tinggi, yang lebih besar adalah bahasa Arab. Ya. Tolok ukurnya kalau sesuatu yang lebih rendah, maksud saya di sini yang lebih sederhana. Ya. Kembali kepada tradisi yang ada di sekitar tempat kita. Gitu. Misal tadi seperti yang paling sederhana kalau ada orang di Indonesia yang mengatakan kalau tidak mengucapkan kakak adik tadi, ya, itu kan hal yang sederhana sekali. Yang lebih rendah daripada apa yang lebih besar tadi kalau menghina Nabi SAW, maka dianggap itu adalah sebuah urf kembali. Jadi di Indonesia, kalau kita berada di Indonesia, mestinya memang kita tidak mengucapkan langsung nama Muhammad SAW. Tapi kita mengatakan Nabi Allah, ya. Bisa kita mengatakan kekasihku, enggak, bahasa-bahasa itu boleh, tetapi tetap kita kembali ke Nabi Allah atau Rasulullah. Ya. Ini tolok ukurnya. Ya. Ini semua nanti kita akan masuk, ini semua kita jelaskan karena kita akan masuk ke jenis-jenis caciannya. Seperti apa sih yang banyak terjadi gitu ya. Biasanya mereka mencela yang akhirnya membatalkan keislamannya. Sama dengan halnya mencela itu kan bukan cuma ucapan ya. Bisa saja mungkin sesuatu yang isyarat mata, acuan tangan, dan seterusnya ya. Kayak kita di Indonesia, mungkin kalau dipegang kepala, memalukan ya. Misal ada orang, anak-anak pegang kepalanya orang tua misalnya, itu pasti kita anggap memalukan gitu ya. Baik, kalau di Arab, di Saudi
Enggak sama sekali. Anaknya pegang kepala ayahnya, itu adalah satu penghormatan malah. Ya. Kalau anaknya pegang kepala ayahnya, dan biasa diikuti dengan mengecup keningnya atau mengecup dahinya, itu sebuah penghormatan. Di Saudi itu kalau mencium kepala, luar biasa. Yang lebih muda cium kepalanya yang lebih tua. Jadi kalau jangan heran kalau lihat ada halaqah-halaqah ulama di Saudi, itu begitu selesai pengajian mereka salaman terus cium kepala gitu. Raja juga begitu biasanya dicium bagian kepala. Dan itu dengan cara dipegang bagian kepalanya. Dipegang bagian kepala lalu dicium, ditundukin baru dicium. Memang seperti itu. Kalau di Indonesia pegang kepala kan aib ya. Misal contoh. Nah ini kan kebiasaan, tradisi, urf. Tapi kalau sesuatu yang agak besar kembali kepada tradisi yang ada di zaman Nabi SAW atau tradisi orang-orang Arab. Kalau sesuatu yang lebih kecil kembali kepada tradisi yang ada di sekitar kita. Lebih jauh lagi nanti akan lebih jelas insya Allah. Ibnu Taimiyah memaparkan macam-macam dan bentuk-bentuk cacian. Dia berkata, mencontohkan cacian kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan sifatnya, termasuk perkara berat atas hati dan lisan. Berat sekali bagi kami mengucapkan itu secara sadar. Akan tetapi, jadi maksudnya Ibnu Taimiyah bilang kalau saya kasih contoh, takut malah itu masuk dalam cacian. Ibnu Taimiyah pun tidak mau menyebutkan, dia itu akan berat. Akan tetapi karena pembicaraan tentang hukum yang memang diperlukan, maka kami mereka-reka bentuk-bentuk cacian secara mutlak tanpa penentuan. Dan orang yang mengerti pasti mengambil bagian darinya, maksudnya pasti akan faham. Kami katakan mencaci terbagi menjadi dua, doa dan berita. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Pertama, seperti ucapan seseorang kepada orang lain, semoga Allah melaknatnya, semoga Allah menjelekkannya, atau semoga Allah menghinakannya, atau semoga Allah tidak merahmatinya, atau semoga Allah tidak meridhoinya, atau semoga Allah menghadang langkahnya. Semua ini dan yang sepertinya adalah cacian kepada para nabi dan lainnya ya. Seperti misalnya seringkali orang-orang Quraisy dulu kalau disebutkan nama Nabi Muhammad SAW mereka mengatakan semoga Allah tidak memberinya jalan, misal semoga Allah tidak meridhoinya. Karena orang-orang Quraisy beriman kepada Allah kan, beriman kepada Allah, mereka itu ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka tidak yakin kalau Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Kok bisa ada dari Mekah keluar Nabi gitu. Kayak nggak masuk di akal mereka gitu. Kayak kita lagi di Jakarta terus ada orang ngaku Nabi dari Jakarta gitu. Nggak mungkin gitu. Seperti itulah pemahaman mereka ya. Nabi SAW sudah berikan bukti-bukti tetap tidak mau yakin. Tidak mau yakin. Maka sering kali mereka mengucapkan seperti ini doa. Tapi doa ini seperti semoga Allah memusnahkanmu. Itu namanya cacian sebenarnya walaupun bentuknya doa. Pernah waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau datang kepada setelah syahadat di depan Nabi SAW, beliau bertanya kepada kaum muslimin, siapa orang yang paling menyakiti kalian, yang paling benci dengan Islam? Kata orang-orang Islam, Umar bin Amr bin Hisham, maksudnya Abu Jahal, karena Abu Jahal juga namanya Umar. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ya Allah muliakanlah Islam ini dari salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Amr bin Hisham. Maka yang dapat hidayah Umar bin Khattab, gitu kan? Maka Umar bin Khattab berkata, siapa yang paling menyakiti kalian? Berkata kepada para sahabat di sebelah Nabi SAW. Mereka bilang Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal. Kebetulan Umar bin Khattab dengan Umar bin Amr bin Hisham ini sahabat dekat. Maka datanglah Umar bin Khattab ke rumahnya Abu Jahal lalu diketuk sama dia pintunya. Begitu diketuk dibuka. Abu Jahal sambut sahabat dekatnya. Selamat datang saudaraku. Dia bilang, wahai Abu Hakam, julukannya Abu Hakam di Mekah. Wahai Abu Hakam, kau sudah tahu gak apa yang terjadi? Kata Abu Jahal, apa itu? Gitu. Kata dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka Abu Jahal langsung emosi karena dia sangat benci dengan Nabi SAW. Dibantinglah pintu, dia mengatakan, semoga Allah membinasakanmu. Dia bilang sama Umar. Orang kafir ini berkata kepada Umar. Ini cacian sebenarnya, bukan doa biasa gitu. Ini contoh lain kalau doa bisa menjadi cacian bagi orang itu. Ya. Seperti itu. Ini poinnya dulu ya, poin demi poin difahamin. Kedua, berita. Bisa berita dalam bentuk cacian. Semua yang dianggap oleh manusia sebagai cacian, celaan, dan pelecehan, maka pembunuhan dengannya wajib. Maksudnya hukuman mati itu. Ya. Seperti mengatakannya keledai atau anjing, atau menyifatinya dengan kehinaan, kerendahan, dan ketercelaan, atau mengabarkan bahwa dia dalam azab, dia memikul dosa-dosa umat manusia, dan sebagainya.
Begitu pula menampakkan pendustaan dalam wujud pelecehan terhadap yang didustakan, seperti dia mengatakan penyihir, penipu, pembuat makar, bahwa dia merugikan orang-orang yang mengikutinya, bahwa semua yang dia bawa adalah bohong, batil dan sebagainya. Ibnu Taimiyah, sampai Ibnu Taimiyah berkata, selesai paragraf ini baru saya jelaskan lagi. Sampai Ibnu Taimiyah berkata, pembicaraan terhadap bentuk-bentuk kalimat tidak berkesudahan. Patokan hal tersebut adalah apa yang dikenal oleh manusia sebagai cacian, maka ia merupakan cacian, dan hal tersebut mungkin berbeda-beda menurut perbedaan keadaan, istilah, adat, tata cara berbicara dan sebagainya. Dan jika perkaranya rancu, maka ia diindukkan kepada yang sepadan dan mirip dengannya, wallahu alam. Jadi ini baru tentang apa sih celaan itu, seperti apa tolok ukurnya, ya. Seperti itu dalam memahaminya. Dan beliau mengatakan bisa dalam bentuk berita. Berita ini masuk dalam celaan walaupun tidak secara langsung mencaci maki di depan orang itu, maka secara otomatis bisa saja dia mengatakan misal, jangan hadiri pengajiannya orang itu, jangan orang begini, orang itu seperti ini. Dia memberitakan sesuatu, itu sebenarnya mencela. Sebenarnya kan sedang mencela, ya. Di dalam Islam, kalau ada seseorang yang bahaya, misal pun kita anggap orang ini berbahaya pengajiannya, maka sifatnya harus secara individu mendatanginya, menasihatinya, meluruskan. Atau kalau ada orang secara individu, secara person dia datang bertanya, bagaimana kalau saya datang ke pengajian ini? Lalu dikatakan setahu saya lebih baik jangan, karena begini, begini, begini. Secara individu. Bukan di depan umum. Ini di depan umum masuk dalam cacian karena sudah berita yang tersebar. Kalau menjawab pertanyaan seseorang itu bukan berita, bukan yang dimaksud dalam poin ini. Jadi berita ini kayak nyebarin sehingga jadi tersebar kemana-mana. Nah ini masuk dalam celaan. Ada satu poin yang dibuka pintu di sini, bahwasanya celaan itu dibolehkan kalau orang itu dasarnya memang penjahat. Misal negara menginformasikan kalau orang ini teroris, orang ini pembunuh, orang ini dicari oleh pemerintah karena dia berbuat ini. Memang kita tahu dan ini orang berbahaya memang. Berbahaya, maka diiklankan lah gitu kan. Ini lain, ini tidak ada masalah karena keburukannya akan bermasalah nantinya. Tapi kalau cuma individu, hanya karena persaingan yayasan, lembaga, sarana dakwah, metode dan seterusnya, ini semua tidak boleh dalam Islam. Sampai Syekh Su'ud Suraim, Imam Masjid Haram sekarang, luar biasa pendapat beliau. Beliau sebutkan dalam salah satu kalimat di Twitternya, pada saat banyak orang sekarang mencaci maki dai-dai, oh itu begini, dicaci maki, dijatuhin. Beliau mengatakan, ada hadis Nabi SAW, bijaksana sekali beliau katakan, ada hadis Nabi SAW yang menyuruh untuk tidak mencaci maki ayam jantan. Udah tahu ya? Karena ada sabda Nabi SAW, jangan kalian caci maki dik itu ayam jantan. Karena dia kalau berkokok melihat malaikat. Ada hadis lain mengatakan, kalau ayam jantan sedang berkokok, maka mintalah karuniahnya Allah, karena dia sedang melihat malaikat. Dan kalau anjing sedang bergonggong, beristiadzalah, karena dia sedang melihat syaitan. Gitu kan? Maka ayam ini kan hewan ya. Kata Syekh Su'ud Syuraim ini, hafidhahullah, semoga Allah jaga beliau. Beliau mengatakan, ayam saja yang tidak berakal di mata manusia dilarang caci. Bagaimana dengan dai? Bagaimana dengan alim ulama? Nggak boleh. Kan gitu. Sekarang ini lagi banyak orang begitu, panas-panasan. Orang lagi heboh apa, ikut-ikutan, caci-caci. Ini nggak boleh. Dia nggak kenal, nggak apa, gimana caranya? Mestinya dia konfirmasi, kalau memang betul dia mau terlibat, cari nomor teleponnya, telepon. Saya mau konfirmasi, tabayun namanya dalam agama kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau datang berita dari orang fasik, nggak jelas ini, belum tahu gitu, tabayyun lah. Tabayyun itu terpastikan memang begini, benar nggak begini, kan gitu, sampaikan. Maka harusnya seperti itu ya, harusnya seperti itu. Jadi saya ajak sekalian dalam majelis ini, Bapak Ibu sekalian yang hadir di pengajian saya, jangan ikut-ikutan. Kalau kita dengar ada teman kita tuh di grup WA ngoncaci maki orang, jangan ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Kita nggak kenal orangnya terus ikut-ikutan, kenapa? Gitu. Nggak perlu. Gitu. Tidak perlu. Yang boleh kalau kita tahu nomor teleponnya, kita tahu orangnya, nasihatin langsung silahkan, nggak masalah. Itu memang niatnya nasihat lain.
Karena sedikit terbuka pintu celaan, sudah masuk dalam dosa, nggak boleh. Mencela seorang muslim ini nggak boleh gitu kan. Nah ini contoh dalam bentuk berita, jadi dia tersebar. Tapi sekali lagi kalau sifatnya individual, orang konsultasi nanya gimana, saya bisa nggak hadir di pengajian itu. Lalu ustadznya memang karena imannya dia tahu itu bahaya, maaf, setahu saya lebih baik jangan karena begini, gitu kan. Setahu dia saja, nggak usah dibumbu-bumbuin segala macam, gitu kan. Maka ini berbahaya karena semua ada konsekuensi tanggung jawab. Ada konsekuensi tanggung jawab. Jadi saya sarankan hati-hati, terutama teman-teman yang baru masuk dalam majelis ilmu nih, jangan sibuk dengan itu. Sekarang yang begitu, ikhwah-akhwat kita lagi sibuk dengan ini. Ada yang heboh di Facebook itu yang dibicarakan, ada yang heboh di sini. Tidak tahu, tidak ngerti apa-apa berita dia. Cuma tahu main share-share saja. Kalau tiba-tiba ketahuan berita itu nggak benar, misal, atau ternyata yang sedang dibicarakan itu, yang sedang dituduh itu benar, yang menuduh salah, bagaimana kira-kira memperbaikinya? Berapa banyak orang yang sudah kita sampaikan berita itu, begitu banyak juga kita harus perbaikin. Resiko untuk apa? Buat PR, buat diri sendiri. Misal contoh ya. Jadi hati-hati. Baik, masuk ke pasal ketiga, hukum mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hukum mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia termasuk pembatal iman yang menyebabkan kekufuran lahir dan batin, baik dia menghalalkannya atau tidak. Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' umat menetapkan kewajiban mengagungkan, menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Allah mengharamkan menyakitinya di dalam kitabnya. Umat ini telah berijma', sepakat bolehnya membunuh orang yang melecehkan dan mencaci beliau dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Al-Ahzab ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Siksa yang menghinakan. Ini bahaya sekali ini, ya. Harus hati-hati. Seperti ada salah satu pentolan Syiah di Jakarta meninggal akhirnya dalam kondisi ya mengenaskan. Gara-gara dia tulis di informasi beritanya kalau Rasulullah SAW masuk surga kecuali kemaluannya. Karena menikah dengan Aisyah, gitu kan? Kena Aisyah, begitu. Subhanallah, 5 bulan kemudian dia mati, dia sama istrinya kena penyakit AIDS. Ya. Ini luar biasa ini ya, bukan main-main ini, menghina Nabi SAW, luar biasa, berani sekali gitu. Berani sekali, dan ini jelas ini, keislamannya sudah jelas keluar. Dan ini orang seperti ini halal dibunuh nih. Tentu oleh pemerintah setempat ya, bukan secara individu, tapi pemerintah dilaporkan, ini bahaya nih, tidak bisa dia, ini harus dieksekusi. Gitu. Karena dia akan menyebarkan masalah itu, dan dia hina ini utusan Allah. Bukan manusia biasa, dan ini tidak boleh sama sekali. Contoh ya, banyak orang begitu. Nah nanti kita akan masuk juga mencaci Nabi SAW itu masuk dalam segala hal ya. Mencaci nama beliau, mencaci kok namanya itu sih, misal mencaci nama keluarganya, di jalur nasab, anak-anak keturunannya, mencaci teman-temannya, mencaci kebiasaan ya. Kebiasaan misal sampai kepada kita berita tentang Nabi SAW biasa kalau jalan seperti orang yang turun dari bukit misalnya, atau apalah ya, termasuk masalah hati-hati banyak orang terjerumus dalam masalah poligaminya Nabi SAW. Itu bahaya sekali, terutama ibu-ibu gitu kan. Jangan sampai membahas, kalau kita belum paham berarti kitanya belum punya ilmu. Jangan sampai ke situ, karena memang itu sudah hukum syariat, kita nolak tidak tolak nggak bisa, tinggal kitanya harus mengadaptasi. Belum bisa mengamalkan sebuah hukum syar'i, bukan berarti kita harus menghina, kan gitu. Kalau ada orang yang lebih baik dari kita sudah mengerjakan, masya Allah ya, kamu sudah jalankan ya, saya belum, mudah-mudahan satu waktu kita memberikan dukungan walaupun kita belum menjalankannya. Tapi jangan sampai ngolok-ngolok, bahaya, ancamannya terlalu berat. Ingat ayat ini, saya ulangi lagi, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, masuk sebagian ulama tafsir mengatakan adalah menghina hukum yang sudah diterapkan oleh Allah dan Rasulnya.
Ada laki-laki berjenggot, ngapain tuh berjenggot? Kayak kambing, kayak gini, kayak gitu. Ada orang begitu, ngolok-ngolok. Ngolok-ngolok. Orang pakai cadar, ini pakai cadar nih, bisa bernafas nggak? Misal. Atau diubah, diganti. Nggak ya, kan orang sudah menjalankan. Bukankah dia lebih baik daripada kita? Mestinya kan kita mengatakan, Masya Allah ya, kamu sudah bisa jalankan agama sempurna. Mudah-mudahan saya juga satu waktu. Kan baik ya. Ini enggak, ngolok-ngolok. Ini enggak boleh ngolok-ngolok ya. Ya, seperti itu. Dikatakan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya, mengangkat berkah hidupnya di dunia dan di akhirat. Kalau makan nggak cukup, kalau tidur nggak cukup, sering kena penyakit gonta-ganti, segala macam hal, masalah terus hidupnya gitu. Dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Ada siksa. Di sini kata ulama tafsir, maksudnya adalah di akhirat disiksa dengan siksaan yang pedih kalau tidak sempat taubat. Kemudian dalam surah Al-Ahzab masih surah yang sama tapi ayatnya mundur, tadi 57 sekarang 53 ditulis oleh penulis tentunya. Kata beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Kalian tidak boleh sama sekali menyakiti hati Rasulullah SAW dan tidak boleh pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mencaci maki Nabi SAW apapun berbau merendahkan Nabi, cacian, harus hati-hati. Ya. Dan hukum syar'i tidak boleh. Yang pernah dinikah oleh Nabi SAW mustahil, itu jadi ummul mu'minin namanya. Ibunya orang-orang beriman, hukumnya sama dengan ibu kita. Semua istri Nabi, walaupun Nabi SAW meninggal, mereka masih sehat, mereka masih muda, tetap tidak boleh ada sahabat yang menikahinya. Itu di sisi Allah hukumnya berat. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam firman, makanya istri-istri Nabi waktu Nabi SAW meninggal masih ada beberapa orang, tidak ada yang menikahinya. Gitu ya. Beda dengan istri sahabat umumnya. Ini kedudukan Nabi SAW. Ya. Ibnu Taimiyah berkata mencaci Allah atau mencaci Rasulnya Muhammad SAW adalah kufur lahir dan batin. Baik orang yang mencaci, menyakiti bahwa hal itu haram dan dia menghalalkannya, atau dia lengah dari keyakinannya. Ini adalah madhab fuqaha. Fuqaha jamak daripada faqih ya, yang berarti orang yang faham fikih. Dan ahlus sunnah yang lain, ahlus sunnah yang lain yang menyatakan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Jadi jelas sekali di sini kalau tidak boleh mencaci maki Allah dan Rasulnya, dan harus hati-hati termasuk ajaran-ajaran. Ada hadis yang lain yang mengatakan kata Nabi SAW, kata Allah SWT, la tasubbud dahar fa inni dahar. Sebagaimana Allah bilang jangan kalian caci maki waktu, karena waktu adalah ciptaanku. Berarti mencaci maki waktu, keadaan, itu juga termasuk bahaya tuh. Kita sudah bahas di pasal pertama sebenarnya. Jadi kalau lagi hujan, jangan kita caci maki hujan itu. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan lagi nih. Loh, gimana sih? Allah yang menciptakan itu, gitu kan? Kalau Anda sendiri pribadi tidak bisa keluar gara-gara hujan, itu masalah pribadi. Tapi air itu diturunkan dari langit untuk apa? Untuk memfilter air-air yang sudah kita pakai cuci baju, cebok, buang air besar, buang air kecil, macam-macam air kotor di muka bumi diserap dengan panasnya matahari, difilter di awan, kemudian diturunkan lagi. Gitu. Turunnya hujan itu berkah. Sampai Nabi SAW kalau turun hujan, membuka imamahnya dan membiarkan membasahi rambutnya sambil mengatakan air ini baru kena rahmatnya Allah. Bahasa wahyunya, kalau bahasa kita sekarang, ini steril nih. Gitu. Bersih air hujan itu. Tidak benar perkataan yang mengatakan kalau kena air hujan nanti sakit. Dari mana? Ini hanya karena orang tua zaman dulu takut anak-anaknya ya main-main hujan saja. Nggak ada urusannya dalam syariat, tidak seperti itu. Contoh saja ya. Ini kalau berhubungan dengan Allah SWT. Begitu pula dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Siapa yang mengolok-olok hadis seperti ini, maka dia masuk dalam mencaci maki Allah dan Rasulnya. Dua-duanya kena. Dan ini berbahaya sekali bagi dia. Di sini kita katakan disepakati oleh seluruh fuqaha, ya. Dan ahli sunnah yang lain menyatakan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, dan itu kalau itu sampai melanggar mencaci maki Allah berarti kufur terhadap secara lahir dan batin. Baik. Keempat, hal-hal yang menyebabkan mencaci Rasulullah SAW membatalkan keimanan. Mencaci Nabi SAW dianggap sebagai kekufuran dan membatalkan iman dari beberapa segi pertimbangan. Di antaranya yang pertama, di dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak ayat
yang menetapkan kufurnya orang yang mencela Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 61 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarkannya. Maksudnya wahyu diragukan. Kok semua yang disampaikan dari langit harus dipercaya? Orang-orang munafik berkata seperti itu. Sementara yang harus kita lakukan apa? Semua yang dari langit masuk akal kita atau tidak harus diyakini. Seorang muslim itu diambil dari kata-kata istislamun nafs, penyerahan diri kepada semua penyampaian Allah dan Rasulnya, gitu kan? Jadi kalau disampaikan nanti orang kalau mati akan datang 3 malaikat di kiri kanannya, malaikat rahmah, kalau mukmin, kalau orang fasik atau kafir, malaikat azab membawa kain kafan. Ini kan kita nggak pernah lihat malaikat, lalu diinformasikan seperti itu. Di atas kepalanya malaikat maut mencabut dengan keras ruhnya dan seterusnya. Ini informasi gaib. Tapi harus kita imani, gitu kan? Nanti alam barzah akan begini, ada timbangan amal, ada surga dan neraka dengan segala macam fasilitasnya. Ini juga begitu, harus kita imani. Nggak bisa enggak gitu. Sudah begitu penyampainya. Jadi akal tunduk dengan wahyu. Akal diberikan oleh Allah sama dengan hati nurani dan anggota tubuh yang lain untuk tunduk dengan hukum Allah. Bukan wahyu yang dianggap tunduk, nggak bisa. Tolok ukur kita hidup adalah wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Ini tolok ukurnya, pegangannya ini, landasannya. Akal manusia semuanya makhluk tunduk di bawah ini. Bayangkan kalau kita balik, harus wahyu yang tunduk dengan akal. Tolok ukurnya akalnya siapa nih? Nggak bisa. Makanya orang-orang liberal yang banyak mencaci maki, gitu kan, mengolok-olok sunnah Nabi, mengubah-ubah, masa sih? Nggak mungkin, nggak masuk akal, dan ditolak sama dia. Ada juga pemahaman namanya ingkar sunnah, ngungkari sunnah Nabi. Nggak ada. Kita cuma beriman pada Al-Quran. Ini semua kedangkalan ilmu ya. Kenapa? Kenapa harus bentrok? Apa masalah kamu kalau kamu jalankan sunnah Nabi? Nggak ada masalahnya. Bahkan kalau Al-Quran mengatakan wa aqimus sholat, dirikan sholat, kamu sholatnya gimana kalau nggak pergi ke sunnah Nabi? Nggak mungkin kan? Wa atuz zakat, dari mana kita tahu haul dan nisabnya? Nggak mungkin gitu. Ya. Jadi banyak sekali hal yang mereka lakukan akhirnya masuk dalam mencaci maki Nabi SAW. Ini nggak boleh. Baik, kita kembali ke terjemahan. Di antara mereka orang-orang yang munafik, ya ini ciri orang munafik, ada yang menyakiti Nabi dengan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah hai Muhammad, ia mempercayai semua yang baik ya bagi kalian. Semua yang disampaikan itu baik buat kalian. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah beriman dengan beliau, dengan Nabi SAW. Nabi SAW percaya, sampaikan dan mereka pun percaya. Dan menjadi rahmat kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepada kamu hai Muhammad dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya, tidakkah mereka mengetahui sebenarnya? Tidakkah? Jadi bukan tidak. Tidaklah, lebih tepat tidakkah? Mengetahui bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya neraka jahanamlah baginya, mereka kekal di dalamnya dan ini adalah kehinaan yang besar. Ibnu Taimiyah berkata, kata penulis, maka diketahui bahwa menyakiti Rasulullah SAW berarti menentang Allah dan Rasulnya. Karena kata menyakiti menuntut sifat menentang. Ya. Orang kalau menyakiti berarti ada penentangan dalam jiwanya. Maka ia harus termasuk ke dalamnya. Kalau tidak demikian, niscaya pembicaraan menjadi tidak selaras apabila mungkin dikatakan bahwa dia bukan menentang. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa menyakiti dan menentang adalah kufur di dalam agama. Dalam Allah dan Rasulnya kufur. Beda kalau orang menentang temannya sendiri misalnya, itu tidak sampai pada kekufuran. Tapi ini kalau sudah Allah dan Rasulnya berarti sampai pada tingkat kekufuran. Karena Allah mengabarkan bahwa dia mendapat neraka jahanam, orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dia kekal di dalamnya dan Allah tidak berfirman
Ya, hiya jaza'u, ini adalah balasannya. Dan terdapat perbedaan di antara kedua ucapan tersebut. Justru menentang berarti memusuhi dan membangkang, dan itu adalah kufur dan memerangi. Ia lebih berat dari sekedar kufur. Jadi orang yang menyakiti Rasulullah SAW adalah kafir, musuh Allah dan Rasulnya. Memerangi Allah dan Rasulnya karena menentang adalah sandaran perbedaan di antara masing-masing berada di jalur yang berbeda. Allah berfirman lagi di dalam ayat yang lain, Al-Mujadilah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Sangat hina gitu. Nah, ini kebanyakan mereka karena mendahulukan akal, tadi saya bilang. Itu tolak ukurnya. Masuk akal saya terima, tidak masuk akal saya nggak terima. Ini karena dia gunakan akalnya untuk mengatur wahyu, nggak bisa. Akal dan hati nurani juga anggota tubuh, sekali lagi disiapkan oleh Allah untuk tunduk mengikuti wahyu. Jangan dibalik. Jadi kita dikasih fasilitas ini untuk bisa menjalankan wahyu. Sudah dikatakan di sini mereka adalah orang-orang yang sangat hina. Kata ulama tafsir, terhina di dunia, terhina di akhirat. Pasti hidupnya ditutup dengan masalah-masalah yang berat, termasuk mati dalam keadaan tidak benar dan seterusnya. Kemudian al-munafiqun, dikatakan juga oleh beliau, seandainya dia adalah seorang mukmin yang terjaga, niscaya dia tidak terhina. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau dia malah sebaliknya, dia menjadi orang mukmin, dia menghormati Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang tidak akan terhina. Karena kata Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 8, walillahil izzatu walirasuli walil mu'minin. Padahal izzah itu kemuliaan jiwa, ketentraman hidup, ya, kemuliaan hidup, terhormat hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang beriman. Jadi kita harus tahu, justru dengan beriman kepada Allah hidup kita akan bahagia. Tidak ada orang mukmin yang diganggu oleh orang yang tidak mukmin atau orang-orang menyakitinya, pasti kecuali akan nanti Allah akan balas dengan caranya. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan segala macam cara untuk menghukum orang-orang yang menyakiti orang beriman. Dan Allah mengatakan dalam salah satu ayat, wal akibatu littaqwa. Kalau Bapak Ibu berada di jalan yang benar, di jalannya Allah, Allah mengatakan dan akhir dari sebuah kejadian adalah untuk orang yang bertakwa. Maksudnya difitnah kah, dicuri barangnya kah, ditipu kah, disakiti kah. Kalau Bapak Ibu pun tidak mau balas, cuek aja, sudahlah, jalan. Yang penting kita masih makan, masih minum, jalan, biasa saja. Allah punya cara nanti membongkar itu. Pasti. Wal akibatu littaqwa, artinya akhir daripada jalan sebuah histori, sejarah, satu kejadian apa saja, adalah pasti untuk orang yang bertakwa. Pasti akan kemenangan di dia. Nggak bisa enggak. Akhirnya, walaupun dia melalui proses-proses, mungkin dia sempat sakit hati, mungkin dia sempat mangkel, mungkin kenapa ini orang belum bayar utang, kenapa begini. Tapi kalau dia lihat dalam rentetan histori, akhirnya adalah pasti dia di garis finish yang menang. Artinya gini, orang utang tidak bayar, nanti Allah akan datangkan dalam proses dia menunggu garis finish dari masalah itu adalah, oh Allah bukain banyak rezeki, pulang-pulang usaha segala, yang sebenarnya kalau dia akumulasi 10 tahun orang itu tidak bayar, utang dia ditulis dengan apa yang dia dapat selama 10 tahun, pasti dia lebih besar. Udah sebenarnya tidak usah pusing udah, ya seakan-akan gitu. Jadi tidak usah pusing, udah gampang. Orang ini fitnah misalnya, difitnah. Berapa orang yang dia sampaikan? Dan berapa orang yang Allah gantikan sebagai teman kita? Rentetan sejarah. Misal 1 tahun nih, kita difitnah 1 tahun. Wah macam-macam gini, kita diam. Dan ibu dan bapak sekalian kalau difitnah orang, makin diam, itu makin jengkel dia. Bisa makin sakit hati. Karena dia harapnya respon. Kalau kita nggak respon, nggak usah, biarin aja. Anggap radio didengar. Gak ada gunanya, biar ngomong apa yang terserah gitu. Kita jalan, pasti kalau misal pun ada orang yang berhasil dia buat tidak berteman dengan kita, Allah akan datangkan nanti orang-orang lain pengganti. Ada saja pendukungnya, ada orang yang prihatin, malah kita tiba-tiba dapat sahabat yang baik, banyak jalan keluar. Kalau kita lihat ujung-ujungnya orang bertakwa yang akan berhasil. Pasti nanti itu akan ada cara, cuma butuh waktu sebentar. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dipenjara oleh Namrud, itu dalam beberapa hari, ya, Namrud membakar api. Namrud sempat makan, minum, tidur sama istrinya, macam-macam, pesta dengan minum khamar, dibuat macam. Nabi Ibrahim alaihissalam dipenjara nih, karena Nabi Ibrahim membatalkan ketuhanannya dia kan.
Dia sudah yakin nanti kalau bakar api ini Ibrahim dilempar mati terbakar. Udah pesta sekarang. 2 minggu 3 minggu menyalain api itu. Setelah selesai Nabi Ibrahim alaihissalam di penjara sedikit sabar, duduk, mungkin ada sedikit sedih iya. Ibrahim alaihissalam sabar, digunakan waktu untuk udah dinikmatin aja deh dalam ibadah gitu loh. Baik jalan. Setelah dikeluarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke api nggak membakar. Api yang luar biasa nggak bisa membakar. Namrud suruh 3 hari biarin Nabi Ibrahim dalam api, dipadamkan setelah 3 hari nggak mati, nggak terbakar. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan Namrud dengan caranya, dan yang menyakiti, yang dibalas oleh Allah lebih menyakitkan, karena ternyata setelah dia keluarin biaya banyak, dia anggap dia akan menang, ternyata dipermalukan, dan malunya itu bukan dengan pakai tenaga manusia, enggak. Sudah Ibrahim dilempar di api, dibakar 3 hari, Namrud sudah pasti yakin terbakar. Saya mau lihat debunya Ibrahim setelah 3 hari dia bilang. Padamin api Ibrahim alaihissalam ada di situ, nggak terbakar, nggak pakai tenaga manusia, nggak pakai tenaga, nggak ada biaya. Ibrahim alaihissalam cuma begitu, sudah selesai. Namrud bingung mau diapain lagi Ibrahim ini, sudah dibakar nggak mempan, ditebas lehernya pakai pedang, kira-kira mempan nggak setelah dibakar nggak mempan? Nggak mungkin, ditusuk pisau nggak bakal mempan, karena api aja nggak bisa bakar gitu kan. Namrud bingung, besok pagi Allah utus lalat datang ke Namrud, masuk ke hidungnya sampai ke otaknya. 3 hari tinggal, dia siksa Ibrahim 3 hari di sini, pukul teriak nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa buat apa-apa sama sekali, sampai mati karena seekor lalat. Allah hinakan. Waktu Namrud mati, kumpul tuh orang-orang di sekitarnya dia yang yakin dia sebagai Tuhan. Lihat tuh Namrud teriak-teriak, nggak makan, nggak minum, nggak buang air besar, nggak buang air kecil, 3 hari kesakitan dengan lalat itu. Setelah dia mati keluar lalatnya. Orang-orang di sekitarnya lihat, oh Namrud mati dengan lalat nih. Tersebar berita. Ibrahim alaihissalam Allah muliakan, Allah naikkan. Ujung-ujungnya adalah orang bertakwa. Jadi sabar saja. Ada apapun pasti ada gangguan yang datang. Kehidupan manusia begitu. Sudah begitu pasti. Kita ada saatnya capek, ada saatnya letih, ada saat. Memang begitu kehidupan, suka dukanya lah, gitu kan. Suka dukanya. Ya kan kita harus tahu, kita laluin saja. Ada cacian, ada ini, sudahlah. Anggap radio rusak. Nggak usah layani. Baik. Dalam firman-Nya juga surah Al-Mujadilah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka. Ada yang mulai mencoba ini, pasti akan masuk ke dalam kehinaan. Menghina Allah dan Rasulnya, mengolok-olok ajaran, mengolok-olok orang beriman, ujung-ujungnya pasti berbahaya. Dia akan kena akibatnya. Kita pernah melangkah ke tempat yang salah saja, sudah cukup 1 jam, 2 jam, Allah akan buat keselio 2 minggu, sakit. Bisa dengan beragam macam cara Allah SWT hukum. Orang mukmin tidak dihinakan sebagaimana para pendusta Rasul dihinakan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, surah Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang yang menghina Allah dan Rasulnya, kita nggak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh ikut-ikutan. Bahkan kalau perlu tidak boleh berteman. Kita harus mengingatkan, setelah itu kita tinggalkan. Ya. Walaupun dia muslim, dia olok-olok, maka kita ingatkan, selalu luruskan, selalu jaga supaya jangan tersebar apa yang sedang dia sampaikan. Kalau ini sudah menghina Allah dan Rasulnya, tidak boleh sama sekali. Ya. Termasuk di sini orang-orang beriman, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Ada kesalahan orang mukmin, saya sudah sering nasihatin ini. Maka luruskan kesalahan dia yang sedang bermasalah itu saja. Tak usah obok-obok kemana-mana. Kita tahu misalnya tetangga kita ini tidak sholat. Berarti tidak sholat ya, ini masalahnya. Sorotin tidak sholatnya. Datang, Assalamualaikum, salam. Saya kayaknya tahu kalau ada informasi tidak sholat. Apa benar? Oh iya memang saya belum sholat. Misal, baik, sudah tahu belum kalau Islam mengajarkan sholat. Sholat itu begini, kita kasih hadiah buku. Nasihatin situ. Nggak usah kita kemana-mana. Jangan bilang, ya, Bapak Ibu puasa nggak? Zakat nggak? Dikorek semuanya. Nggak ada hubungannya. Yang kelihatan saja, gitu kan? Karena orang-orang beriman kepada Allah, kalaupun ada kesalahannya, kalau orang beriman menilai orang lain, kalau ada satu kesalahan, maka kesalahan itu yang disorotin. Jangan kemana-mana, karena bisa saja dia punya banyak kebaikan. Belum tentu. Ada orang subhanallah, mungkin tidak pernah sholat duha, tidak pernah sholat malam,
mungkin tidak kelihatan juga di majelis ilmu, tapi ada orang tuanya yang dia bakti sekali, misal ada kebaikannya tuh. Nah tinggal masalahnya belum hadir di majelis ilmu, diajak di majelis ilmu. Ada mungkin ya, mungkin seorang muslimah belum pakai jilbab, mungkin. Tapi kita temukan orang yang suka sedekah, ya sholatnya selalu kalau sholat on time. Ada kesalahannya, berarti tinggal kesalahan substansial itu yang kita sorotin. Jangan dipukul rata semua. Oh kalau tidak pakai jilbab berarti ahli neraka nih sudah. Enggak, belum tentu. Belum tentu, bisa saja mungkin dia lebih baik daripada kita. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, kata bijak dari seorang muslim adalah, kalau kau lihat orang yang lebih tua daripada kamu, apapun kekurangannya, ucapkan dalam diri kita sendiri ya, bahwasanya orang ini lebih tua dari saya, berarti lebih banyak amal solehnya. Walaupun dia mungkin punya keburukan, orang ini lebih tua dari saya, gitu kan? Sehari saja dia lebih tua, itu berarti sudah ada sehari kesempatan dia ibadah yang kita belum lakukan, kan gitu. Kalau orang itu lebih tua, katakanlah pada dirimu bahwasanya orang ini lebih tua dari saya, berarti lebih banyak amal solehnya. Kalau kau menemukan anak lebih muda, katakanlah dalam dirimu bahwasanya anak ini lebih muda, berarti dosanya lebih sedikit dari saya. Jadi kita selalu berada di antara keduanya, tidak pernah merendahkan orang, tidak pernah mencela, tidak pernah mencaci, seperti itulah. Termasuk hati-hati ya, mengolok Allah dan Rasulnya adalah mengolok ajaran yang dibawa oleh Allah dan diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan diamalkan oleh orang-orang beriman. Orang beriman dicaci maki itu bersama mencaci maki Allah dan Rasulnya kalau dia sedang mengamalkan sebuah perintah agama. Jadi hati-hati ya, nah, ini semua masuk dalam larangan. Jika orang yang berkasih sayang dengan orang yang menentang bukan mukmin, lalu bagaimana dengan penentang itu sendiri? Kalau seandainya ada orang mukmin yang mendukung orang-orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, maka dia dianggap tidak beriman, gitu kan? Bagaimana dengan pelakunya? Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya caci maki Allah dan Rasulnya, olok-olok sunnah-sunnah Nabi misalnya, baik, dia mengolok. Ada orang yang mendukungnya, teman-temannya. Oh ya ini benar, nggak apa-apa gini. Nah akhirnya yang terjadi adalah bagaimana orang yang mendukung tadi itu dalam ayat tadi yang kita baca Al-Mujadilah ini, ayat 22, membatalkan keimanan orang yang mendukung. Maka kata penulis di sini, bagaimana dengan penentangnya sendiri? Kalau itu saja sudah hilang imannya, apalagi penentangnya. Jauh lebih besar lagi kekufurannya. Yang kedua, dalil-dalil yang membuktikan bahwasanya menghina Nabi SAW. Maksud saya poin B ya. Di sini kan dikatakan poin pertama, kalau kita kembali ke halaman 229, di dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak ayat yang menetapkan kufurnya orang mencela Nabi Muhammad SAW. Di antaranya poin A dan poin B ini ya. Nanti akan ada poin 2 nantinya. Dalil yang poin B menjelaskan kekufuran orang yang memerangi atau mencela Nabi Muhammad SAW, surah At-Taubah ayat 64 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka satu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, karena mereka tahu orang munafik pura-pura Islam. Ini pernah saya sebutkan ya Bapak Ibu sekalian, jangan lalai dari orang-orang munafik nih. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW nama pimpinannya Abdullah. Abdullah bin Abi Salul. Abdullah berarti hamba Allah, nama yang bagus. Tapi ternyata dia pimpinan orang munafik. Jadi sekarang kalau ada orang namanya Ahmad, Yusuf, tapi cirinya sama, membenci Islam. Setiap bicara Islam semua ditolak sama dia, dibenci. Bahkan dia perangi, gitu kan. Ini bahaya sekali ini ya. Ini masuk dalam ciri-ciri orang munafik. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan kalian terhadap Allah dan Rasulnya. Terus saja olok-olok ajaran-ajaran Islam. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu akan terbongkar nantinya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang apa yang mereka lakukan itu, mengapa mereka olok-olok, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja, bercanda. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu sekalian berolok-olok, ya, selalu berolok-olok?
Tidak usah minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan di antara kalian karena dia bertaubat, niscaya kami akan mengadab tetap golongan yang lain yang tidak sempat bertaubat disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ayat ini sebenarnya turun kepada orang-orang munafik di Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mengolok-olok gitu, mengolok-olok. Untuk apa Muhammad keluar berperang dengan pasukannya? Untuk apa? Bukankah di Madinah lebih baik? Bukankah begini? Bukankah begitu? Ya. Jadi waktu terjadi perang Tabuk, ya, Tabuk itu jauh ya, sekitar mungkin 1000 kilometer lah dari Madinah, jauh. Ya. Itu Nabi SAW membawa pasukan untuk berperang melawan pasukan Romawi. Di Tabuk itu masih kekuasaan Romawi waktu itu. Nabi SAW keluar, waktu itu kebetulan mendekati musim panennya kurma. Dan waktu itu memang sumber pendapatan masyarakat Madinah kurma. Jadi kita bayangkan kalau kita jadi petani itu dan memang ini sumber pendapatan. Saatnya panen, saatnya orang kalau panen dapat duit, dapat gaji, dapat panen hasil, dapat untung dari bisnis. Kan orang pasti punya program-program untuk menikmati hasilnya gitu ya. Pada saat itu panggilan dari Allah dan Rasul untuk berjihad. Perang, ikut perang. Lagi sulit-sulitnya nih, lagi nunggu hasil. Ini tinggal beberapa hari hasil panen, harus keluar berperang. Berarti meninggalkan kebun-kebunnya semua. Meninggalkan hasil dagangannya. Tinggalin semua pokoknya. Gitu kan. Harus berangkat. Berangkatlah orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW gitu kan. Dari kaum mukminin. Orang-orang munafik gak ada yang mau pergi. Alasannya, untuk apa kita pergi ke panas-panas? Waktu itu lagi musim panas lagi. Untuk apa pergi panas-panas gitu kan? Untuk apa kita tinggalin dagangan kita, kebun kita? Tunggu aja hasil habis panen. Jadi apa yang Rasulullah SAW putuskan dihadang sama mereka. Padahal itu ujian Allah di situ ya. Baik, yang menciptakan dia Allah, ciptakan kebun-kebun kurma mereka Allah, yang berikan buah Allah gitu kan. Yang buat kurma itu pun bisa nanti bermanfaat, bisa berkah, bisa laku Allah. Kan? Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau mau dihitung kebutuhan kita untuk satu hari saja, kita sendiri nggak bisa penuhi. Ya. Mungkin Bapak Ibu cuma bisa beli baju, beli makanan, beli minuman, tapi oksigen, air, banyak gitu. Ya. Panasnya matahari itu dibutuhkan oleh tubuh. Banyak hal yang kalau kita sendiri, kata Ibnu Katsir rahimahullah, dalam tafsirnya, tidak bisa seseorang manusia itu memenuhi kebutuhan dia untuk sehari. Dia sendiri. Allah yang siapin semuanya kebutuhannya. Lalu kenapa masih setengah-setengah mau menerima perintah Allah dan Rasulnya? Kan gitu. Jadi akhirnya, waktu itu mereka mengolok-olok Nabi. Kenapa pergi, kenapa begini, kenapa caci maki. Waktu Nabi SAW ke Tabuk, ternyata orang-orang Romawi ini nggak berani hadapin. Kata pendeta-pendeta mereka pada saat itu, kalau Muhammad ini yang datang Nabi benar yang disebutkan dalam Injil, maka pasti kita hancur kalau kita lawan. Jangan lawan nih. Nah, dia sudah ngaku Nabi, kita memang belum buktiin juga itu. Maka cara aman tinggalin. Jangan lawan. Karena kalau betul dia Nabi masalah, gitu kan. Kalau dia bukan Nabi, dia sudah mengatakan dirinya Nabi, maka ada kemungkinan tetap. Akhirnya Nabi SAW tinggal beberapa hari di Tabuk, orang-orang Romawi nggak ada yang menghadapi, padahal Romawi negara besar nih. Gitu kan, kekuatan besar pada saat itu, Bizantium yang sangat besar, kerajaan yang besar. Ringkas cerita, waktu Nabi SAW pulang, namanya jadi harum gitu. Ya kan, kaum muslimin jadi kuat. Orang-orang munafik ini ketakutan nih. Jadi apa yang mereka ucapkan ketakutan, maka ayat ini turun, membongkar kedok mereka. Waktu itu Nabi SAW di atas unta, pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul jalan kaki, nggak pakai sendal. Di atas batu-batu lalu mengatakan, Muhammad maafin kami cuma bercanda, sendagurau saja. Maka Allah mengatakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan minta maaf, kalian telah kufur ya setelah apa yang kalian lakukan ini. Nggak boleh main-main dengan itu. Jangan main-main dengan hukum agama. Pokoknya intinya, kalau kita belum bisa amalin, kitanya yang masih kurang. Bukan agamanya yang kurang, agama sempurna, panduan hidup. Nggak boleh. Ini masalah sederhana tapi benang merahnya tuh luar biasa. Harus hati-hati. Maksudnya yang harus kita fahamin dari masalah ini penting sekali walaupun masalahnya sederhana. Orang munafik hanya olok-olok saja sudah cukup sampai kepada kekufuran. Ibnu Taimiyah berkata, ini adalah nas. Nas itu kalimat yang jelas bahwa memperolok-olok Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya adalah kufur. Maka cacian yang disengaja lebih patut lagi
Kalau mengolok-olok saja itu adalah hal yang sudah kufur. Bagaimana kalau orang caci maki langsung? Lebih berat lagi. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang melecehkan Rasulullah SAW secara serius atau main-main maka dia telah kufur. Nggak boleh. Tetap nggak boleh ngolok-ngolok. Tadi saya bilang masalah sederhana ya. Masalah tutup aurat, pakai jilbab, simbol-simbol sunnah Nabi ada pada dirinya. Ini semua tidak boleh diolok-olok. Jangan olok. Ya, kita harus tanya. Yang bijaksana, orang yang berakal adalah datang kepada seseorang. Bu, kenapa kok pakai jilbab seperti ini, Bu? Bapak kok kenapa pakai jenggot? Bapak kok kenapa begini? Bisa ditanya kan? Mungkin dia akan jelaskan. Ya. Kita dapat informasi. Seperti itulah. Jangan spontan langsung gosipin orang, langsung nyalain, olok-olok. Ini bahaya nih. Dosa ghibah, dosa gunjing, dosa ngolok-ngolok. Dan itu banyak ini masalahnya yang harus diperbaikin. Selanjutnya, firman Allah juga yang lain dalam surah Ahzab ayat 57 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Melaknat berarti mengangkat berkah hidup di dunia dan di akhirat. Tadi saya bilang di laknat itu diangkat berkah, makanan gak pernah cukup, penyakit tidak pernah berhenti, buka usaha bangkrut, rumah tangga ribut terus, macam-macam. Itu masuk dalam laknat itu namanya. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi ada hukuman maksudnya. Ibnu Taimiyah berkata, kandungan dalil ayat ini dari beberapa segi. Pertama, Allah menyandingkan menyakiti Rasul dengan menyakitinya, menyakiti Allah dalam ayat ini. Sebagaimana dia Allah menyandingkan ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan kepadanya. Maka barang siapa yang menyakiti Rasul berarti dia telah menyakiti Allah. Ini datang darinya dengan pernyataan yang jelas atau yang tegas. Barang siapa yang menyakiti Allah maka dia telah kafir. Halal darahnya. Penjelasannya Allah Ta'ala, maksudnya halal darahnya ini adalah pemerintah setempat harus menghukumnya. Diajak taubat, kalau nggak mau hukumnya dibunuh. Ini bukan individu ya, sekali lagi jangan salah faham. Jangan tetangga olok-olok kita ambil pisau tusuk, itu nggak benar. Itu dilaporkan. Penjelasannya Allah Ta'ala menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, keridhaan Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang satu, sama maksudnya. Firman Allah, wa'ati'ullaha war rasul, taati Allah dan Rasulnya. Al-Imran ayat 132. Ayat yang senada terdapat dalam tempat di dalam Al-Quran. Firman Allah misalnya At-Taubah ayat 62. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Padahal Allah dan Rasulnya itu lebih patut mereka cari keridhaannya. Allah juga menyebutkan damir mufrad. Damir itu kata ganti ya. Mufrad itu secara individu, satuan ya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Surah Al-Fatih ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, individu berarti Nabi SAW disebutkan. Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Dianggap sudah janji setia dengan Allah. Jadi Rasulullah SAW ini betul-betul kita pahami sebagai utusan Allah. Apapun yang dari beliau berarti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menganggap menentang Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang satu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 13, "Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah." Ketentuan demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan antara memuji Allah, memuji Rasulullah berarti memuji Allah, mengikuti Rasulullah berarti mengikuti Allah. Sebaliknya menghina Rasulullah berarti menghina Allah, gitu kan? Menentang Allah Rasulullah berarti menentang Allah, seperti itulah. Juga firman Allah surah Al-Mujadilah ayat 20, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Juga firman-Nya, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah. Taubah ayat 63. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Al-ayat. Juga firman Allah surah An-Nisa 14, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jadi semuanya dihubungkan antara Rasulullah SAW dengan Allah. Maksudnya disandingkan, selalu disandingkan.
berarti mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mentaati Allah. Menentang Rasulullah berarti menentang Allah. Seperti itulah. Ini dan yang lainnya terdapat penjelasan, maksudnya ayat-ayat ini dan yang lainnya terdapat penjelasan bahwa kedua hak tersebut saling berkaitan, hak Allah dan hak Rasulnya. Bahwa segi penghormatan Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah satu. Barang siapa yang menyakiti Rasul maka dia menyakiti Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul maka dia mentaati Allah. Karena yang menghubungkan umat dengan Rabb mereka adalah Rasul. Tidak seorang pun memiliki jalan kepadanya selain Rasul. Tidak ada sebab selainnya. Yang kedua, Allah membedakan antara menyakiti Allah dan Rasulnya dengan menyakiti orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa dia memikul dosa dan memikul dusta dan dosa yang nyata. Sementara untuk yang pertama, Allah menyiapkan laknat di dunia, akhirat, dan menyediakan adab yang menghinakan. Tentu kalau kita, ibu-ibu dan bapak sekalian, jangan ketinggalan pembahasannya. Jadi kita sedang membahas dalil poin C tadi. Ada hadis di poin C di halaman 232 yang firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 57 sampai 58. Dari ayat ini terinci lagi itu. Yang sedang kita bahas adalah rincian daripada poin C. Ya. Surah Al-Ahzab 57 sampai 58. Karena Ibnu Taimiyah berkata kandungan dalil ayat ini difahami dari beberapa segi, kan gitu. Bisa dilihat? Nah, berarti tadi yang kita bahas adalah segi pertamanya. Allah menyandingkan Allah dan Rasulnya bersama. Ini semua dalil-dalilnya. Dari ayat tadi difahami itu. Kemudian dikatakan yang kedua yang bisa diambil dari ayat tadi itu, dari segi melihat tafsir daripada Al-Ahzab 5758, Allah membedakan antara menyakiti Allah dan Rasulnya dengan menyakiti orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa dia memikul dusta dan dosa. Maksudnya yang kedua adalah ayat yang kedua ya. Kan di sini lihat, kita kembali dulu di ayat Ahzab 5758. Bisa dibuka kembali bukunya? Kembali ke surah ini. Kalau tidak pakai buku, lihat Al-Quran ya. Al-Ahzab 5758. Kan di dalam ayat 57-nya dikatakan, Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Sampai sini jelas ya. Ini ayat disimpan dulu. Ayat 57 menceritakan tentang orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Hukumannya apa? Laknat di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Baik. Ayat 58-nya dikatakan walladzina yu'dzunal mu'minina. Ini maksudnya ayat kedua ya. Ayat pertama tadi 57. Sekarang ayat kedua yang sedang dibahas oleh Ibnu Taimiyah adalah ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini jelas ayatnya ya. Kita kembali sekarang buka halaman 234 poin kedua. Supaya jelas poin kedua apa maksudnya. Allah membedakan antara menyakiti Allah dan Rasulnya dengan menyakiti orang-orang beriman. Di ayat tadi maksudnya ya. Nah. Yang kedua, maksudnya ayat kedua, ayat 58. Jelas? Ya. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa dia memikul dusta dan dosa yang nyata. Maksudnya menyakiti orang-orang beriman. Ya. Tidak sampai pada kufur di sini, tapi dia dosa besar, menyakiti orang beriman. Sementara untuk yang pertama, maksudnya ayat pertama, ayat 57 tadi. Jelas ya? Allah menyiapkan laknat dunia akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan. Berarti ini sampai pada kekufuran karena sudah dilaknat dan azab di akhirat. Di dunia tidak ada lagi berkah hidupnya, semua serba tidak berkecukupan, semua bermasalah, di akhirat disiapkan siksa yang pedih. Ketiga yang diambil dari ayat masih sama tadi, Al-Mujadilah 5758, Al-Ahzab 5758. Allah menyebutkan bahwa dia Allah melaknat. Kalau dia saya sudah bahasakan ya dalam bahasa Indonesia. Kalau kata ganti Allah, D-nya dibesarkan walaupun di tengah-tengah tulisan. Ya. Bahwa dia Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Menyediakan azab yang menghinakan untuk mereka. Laknat menjauhkan seseorang dari rahmat dan orang yang diusir dari rahmatnya. Nya juga sama, N-nya kalau besar berarti kata ganti Allah ya. Dilaknat, diusir dari rahmatnya di dunia dan di akhirat tidak lain kecuali karena dia kafir. Di samping itu Allah SWT berfirman juga surah Al-Ahzab ayat 57, wa'adda lahum adzaban muhina, dan disediakan baginya siksa yang menghinakan.
Penyediaan adab yang menghinakan tidak hadir dalam Al-Quran Al-Karim kecuali untuk orang-orang kafir seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah 90. Faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Jadi selalu ada murka Allah datang kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang kafir mendapat siksaan yang menghinakan. Juga firman Allah Ta'ala, ini masih merincikan surah Al-Ahzab 5758 ya. Ini semua rinciannya ya. Supaya kita fahamin tentang Al-Ahzab 5758 tadi. Kemudian juga hampir sama dengan ayat tadi. Ayat yang pertama 57-nya tentang akan mendapatkan azab yang pedih adalah jelas itu menandakan orang kafir. Karena azab yang pedih hanya dijanjikan bagi orang-orang kafir. Di antaranya Al-Baqarah tadi 90 yang saya bacakan dan An-Nisa sekarang ayat 37. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. D. Sekarang D ini poin masih di poin 1 ya. Kembali lagi karena ini kajian kitab. Dibuka ya supaya jelas, saya ingatkan kembali. Kita sedang membahas tentang di halaman 229 hal-hal yang menyebabkan mencaci Rasul SAW membatalkan keimanan. Di sini ada beberapa segi pertimbangan kenapa orang mencaci maki Rasulullah SAW bisa kafir. Poin pertama, di dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak ayat yang menetapkan kufurnya orang-orang yang mencela Nabi SAW. Nah ini semua yang kita jelaskan tadi, poin A, poin B, poin C, poin D sekarang adalah menjelaskan poin 1 ini. Jelas? Ya, poin 1 ini. Baik, kita baca sekarang D-nya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kembali sekarang ke halaman 235. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Janganlah kamu atau kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, sehingga ini sehingga mestinya sehingga antahbat sebenarnya di sini sehingga terhapuslah amalan kalian sementara kalian tidak menyadari. Terjemahannya di sini supaya tidak terhapus juga bolehlah pahala amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Al-Hujurat, yakni Allah memperingatkan jangan sampai amal soleh kalian terhapus. Ibnu Taimiyah berkata tentang ayat ini, tidak ada yang menghapus amal soleh selain kekufuran. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada. Jika terbukti bahwa mengangkat suara di atas suara Nabi SAW dan berkata kepadanya dengan suara keras, pelakunya ditakutkan kufur dan dihapus amalnya, sementara dia tidak menyadarinya, dan bahwa mengangkat suara bisa berarti menyakiti dan meremehkan walaupun pelakunya mungkin tidak bermaksud demikian, maka menyakiti dan melecehkan yang disengaja dan dimaksud lebih pantas untuk divonis kufur. Ya. Jadi ini ada sebagian waktu turun ayat ini ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Thabit bin Qais ini beliau waktu turun ayat ini beberapa hari nggak kelihatan di masjid. Jadi sahabat ini selalu janjian di masjid mereka. Di waktu sholat selalu ke masjid. Dan mereka laki-lakinya tidak pernah tinggalkan sholat di masjid. Sebagaimana mereka mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, kami kalau di zaman Nabi SAW terdengar azan, maka kami semua rame-rame, tidak ada laki-laki tinggal di masjid, di rumah. Kecuali yang sakit betul-betul. Semua kami ke masjid, sampai seseorang di antara kami pun ditopang oleh temannya. Saya masuk dalam saf dan dia sholat sementara megang pundak temannya. Jadi luar biasa dalam Indonesia, tidak ada. Dan kata Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang lain, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid di zaman Nabi SAW kecuali orang munafik. Jadi memang luar biasa, masjid itu tidak bisa ditinggalin. Azan masjid, nggak ada kegiatan lain lah bagi laki-laki. Itu tanda keimanan gitu kan. Yang jelas waktu itu kalau ada sahabat yang gaib tidak hadir di waktu sholat yang sudah rutin, masjid selalu penuh. Maka Nabi SAW sering lihat kayak di absen gitu ya. Mana si fulan? Kok nggak ada?
Nabi SAW hafal sahabat-sahabatnya. Kalau tidak hadir, siapa yang tahu? Ada berita enggak? Oh lagi sakit ya Rasulullah, ayo jenguk rame-rame. Ke sana rame-rame jenguk gitu kan. Oh lagi ini, lagi safar. Oke, lagi safar, udah ditahu. Yang penting ditahu gitu. Nah ini Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, beliau tidak hadir, tidak ada yang tahu kenapa. Ada yang Rasulullah tanya, kenapa? Mana Thabit bin Qais ini mana? Kata sahabat, tidak tahu ya Rasulullah. Tidak ada berita, tidak sakit, tidak safar, nggak ada informasi, gitu kan? Nggak ada udzur. Maka pergilah beberapa sahabat di sana, diantaranya Zaid bin Haritha, kemudian ada sahabat-sahabat yang lain, diantaranya kalau nggak salah Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW datang. Ditemukan Thabit bin Qais ada di rumahnya. Kenapa kau tidak pergi saudaraku di sholat di masjid? Sakit? Dia bilang enggak. Safar juga enggak, karena ada kan. Baik, kenapa kau enggak ke masjid? Dia bilang, tidakkah kalian sudah dengar beberapa hari, kalau tidak salah 3 atau 4 hari yang lalu, turun firman Allah, ayat ini maksudnya Hujurat ayat 2. Hai orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi, gitu kan? Dan jangan kalian mengeraskan suara seperti kalian berbicara satu sama yang lain. Karena jangan sampai gara-gara itu amal kalian terhapus sementara kalian tidak sadari. Jadi ngangkat suara depan Nabi aja sudah menghapuskan pahala. Gitu. Sengaja nggak boleh teriak-teriak nih. Gitu. Jadi kalau volume suara Nabi 10, kita 7, 6 lebih rendah. Maka suara sahabat itu lebih lembut dari Nabi SAW gitu kan. Begitu mereka. Maka waktu turun ayat ini, kata Thabit bin Qais, saya tahu dan kalian tahu, saya orang yang paling keras suaranya. Karena memang rupanya orang ini badui. Biasa teriak-teriak gitu kan. Maka dia ketakutan dengan ayat ini. Takut ketemu Nabi, habis amalnya. Enggak hadir ke masjid. Gara-gara ini ceritanya memang begitu. Maka waktu disampaikan kepada Nabi SAW, tentu saja Nabi SAW menganggap tahu orang ini siapa gitu ya. Bukan orang yang seperti itu yang dimaksud. Maka akhirnya setelah diberikan berita gembira kepada oleh Nabi SAW tidak ada masalah, maka dia kembali. Jadi ternyata ayat ini turun kepada beberapa laki-laki badui. Jadi ada beberapa laki-laki badui Bapak Ibu sekalian. Itu kalau orang badui ini terbiasa ngomong kasar ya. Jadi kalau mereka mau butuh bantuan, ini mau butuh bantuan ya, lagi butuh sesuatu. Dia datang ke depan rumah Nabi berteriak, "Hai Muhammad, keluarlah." Kayak orang mau berantem. Keluarlah, gitu kan. Lalu kalau Nabi SAW telat sedikit dia bilang, "Hai Muhammad keluar." Kalau sudah keluar Nabi SAW dia bilang, "Berikan apa yang Allah titipkan di tanganmu buat kami." Coba minta sedekah, begitu caranya. Nah ini orang-orang ini yang dimaksud dalam ayat. Karena coba sekarang, karena di sini tidak disebutkan ya. Coba buka Al-Hujurat ayat 3, lanjutin ayatnya. Ini kan Al-Hujurat ayat 2 ya. Coba sekarang buka surah Al-Hujurat ya. Ya, lihat ayat 3-nya. Lanjutannya nih. Sudah ketemu? Surah nomor 49 ya. Hujurat itu artinya kamar-kamar ya. Saya baca dari ayat 1 supaya kita continue bahas masalah ayat ini ya. Kan di buku tadi hanya 2 saja. Mulai dari ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Hai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau Allah Rasulnya sudah sampaikan, selesai. Bagi kita menerima, amalin, udah. Tinggal tunggu mati masuk surga tuh. Ya. Ayat 2 tadi yang sedang kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan jangan kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya, supaya tidak hapus pahala amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ayat 3, Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Maksudnya Allah sedang menguji, patuh nggak nih? Gitu. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar kalau mereka ikutin
maka mereka mendapatkan pahala yang besar. Baik. Sekarang ayat 4 dan ayat 5 menjelaskan kepada kita tentang siapa yang dimasukkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang saya bilang tadi orang-orang Badui itu, ya. Di sini dikatakan ayat 4-nya innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu dari luar kamarmu, maksudnya dari luar rumahmu hai Muhammad, kebanyakan mereka tidak mengerti. Sebenarnya kata-kata la ya'qilun lebih tepat tidak berakal. Tidak faham nih. Ayat 5-nya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sabar. Sudah panggil Nabi, ya Rasulullah, datanglah. Ya keluar, Nabi tunggu. Nabi akan keluar gitu. Itu adabnya gitu kan. Baik. Di ayat yang ayat 6-nya tadi yang saya bilang, orang kalau datang informasi sesuatu jangan buru-buru menilai sebelum tabayun. Ya, ini ayatnya ya. Jadi ini saya tidak bacakan, tapi ini kalau ada yang butuh dalilnya di sini. Surah Al-Hujurat ayat 6 tentang masalah bertabayun kalau ada sesuatu yang tidak jelas buat kita. Baik, kita kembali kepada ayat yang kedua ini. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi. Di sini kata ulama, kalau Nabi SAW masih hidup, maka tidak boleh suaranya di atas suara Nabi. Volumenya memang harus lebih kecil. Maka para sahabat hati-hati sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan Nabi SAW. Jadi kalau Nabi SAW lagi jelasin, ya sudah, didengarin gitu. Ini bagi orang yang hadir pada saat Nabi SAW sedang masih hidup. Kalau seperti kita orang sudah meninggal, maka Nabi SAW sudah meninggal, yang kita lakukan adalah tidak boleh memotong hadis beliau. Ada seorang dai Ustaz sampaikan Rasulullah SAW bersabda, jangan langsung di-cut. Saya mau bertanya, nggak boleh. Dengarin dulu hadisnya. Gitu kan? Kalau hadis sudah selesai, ini termasuk tidak mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Walaupun yang sedang menyebutkan hadis bukan Rasulullah, tapi perkataan beliau. Gitu kan? Maka harus didengar, dan ini ulama masukkan dalam adab majlis. Nggak boleh memotong perkataan para dai yang sedang menyampaikan. Kalau sudah selesai, nanya. Makanya biasa pertanyaan di akhir. Nggak jelas ditulis, jangan sampai cut. Itu meng-cut itu nggak boleh. Apalagi kadang-kadang orang tidak punya adab, cut ayat Al-Quran lagi dibaca di cut, hadis Nabi di cut, ini nggak boleh ya. Karena memang tidak boleh memutusnya. Juga masuk di dalamnya ulama hadis memasukkan, ulama tafsir memasukkan dalam ayat ini adalah penjelasan tidak boleh mengangkat suara pada saat menziarahi kubur beliau, dalam masjid beliau, semua harus ada adabnya. Nggak boleh teriak-teriak gitu kan. Mungkin kalau ibu-ibu tahu kalau lagi ziarah kuburan Nabi SAW, biasa kalau ada orang Mesir itu teriak-teriak tuh, ya seperti bersiul kadang-kadang gitu kan, bentuk kegembiraan mereka, tapi nggak boleh, nggak boleh. Jadi makanya masjid itu harus tenang. Masjid itu tempat ibadah gitu kan, termasuk masjid, terutama masjid Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur cukup mengucapkan assalamualaikum, salam pada Nabi SAW, bacain salawat, gitu kan, sudah selesai, keluar. Nggak perlu lama-lama, nggak perlu ini, nggak perlu itu, desak-desakan, apalah, caci maki dan segala ini semua tidak boleh. Jadi tidak boleh semua ini masuk dalam ancaman ayat tadi. Baik, inilah poin pertama berhubungan dengan masalah bahasan kita ya. Saya akan baca sekarang tentang poin yang kedua. Oh tapi sudah jam 11 ya. Baik, saya baca dulu pertanyaannya. Kalau ada yang sesuai dengan tema, kalau tidak sesuai mungkin saya baca lanjut poin kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz Khalid. Sama-sama insyaAllah. Yang mendoakan akan dapat lebih baik insyaAllah. Bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang mencela kita? Karena semenjak saya apa ini? Ya, sudah terjawab. Ini antum yang nanya. Ya. Baik, apakah mengamalkan bid'ah termasuk mencela Rasulullah SAW? Iya, kalau dia tahu sudah disampaikan berita ke dia tapi tidak mau tahu, gitu kan? Ulama masukkan dalam mencela. Ulama memasukkan dalam mencela, jadi nggak boleh, gitu kan? Jadi kalau sudah tahu itu Rasulullah SAW tidak kerjakan, begini loh adabnya. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang Nabi tidak
contohkan atau ajarkan. Kan gitu. Apa itu sunnah? Sesuatu yang Nabi SAW ajarkan dan contohkan. Jadi ini dua hal yang bentrok nih. Antara satu sunnah, satu bid'ah. Makanya para ulama mengatakan orang yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah. Menghidupkan satu sunnah, mematikan satu bid'ah. Menghidupkan satu bid'ah berarti mematikan satu sunnah. Dan juga yang sunnah ini banyak sekali. Banyak. Untuk apa buat bid'ah? Yang diperintahin aja ribuan hadis gitu. Habisin umur di situ. Kenapa buat yang ini gitu? Oh ini karena baik. Baik. Yang sunnah tidak baik. Kan yang sunnah baik gitu. Kenapa enggak ini? Kenapa sibuk dengan ini gitu? Ini banyak orang yang tidak paham nih. Lalu kemudian dia mempertahankan lagi. Kan begini, kan begitu. Ah, itu memang wahabi, itu memang garis keras, itu memang begini. Loh, kamu cuma diajak untuk ikutin sunnah Nabi. Hanya itu. Kenapa harus malah sekarang mencaci maki orang yang mengingatkan? Bukannya terima kasih ya, iya. Kan gitu. Ini kan bijaksana. Ini loh yang Nabi yang contohi, yang selama ini kita akui sebagai utusan Allah. Ya, kita cintai beliau. Maka lakukan sunnahnya. Bayangkan indahnya kalau orang hidupin sunnah. Dan begini ya, orang ikutin sunnah Bapak Ibu sekalian hidupnya akan mudah. Karena mudah. Semua ada panduannya. Yang bid'ah ini pasti rumit. Subhanallah. Rumit gitu. Orang yang sunnah itu pasti mudah. Sampai ada beberapa orang yang mengakuin depan saya. Dia bilang, Ustaz, setelah saya hadir pengajian sunnah, subhanallah, saya rasakan Islam ini kayak mudah, simple, enak gitu loh. Dulu waktu saya masih lakukan bid'ah, rumit. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada gini. Kadang-kadang dulu ritual zikir teriak-teriak berjam-jam. Tidak ada sesuatu yang kita bawa pulang tuh ke rumah. Gak ada rasa iman, gak ada terasa, gak ada. Sholat subuhnya tetap kebablasan, tidak sholat tahajud. Gak ada sesuatu yang... Tapi kalau hadir di majelis ilmu, memang kalau Allah, kalau Rasul, ini loh dikerjain yang Rasul perintahin, yang Nabi ini Nabi tidak perintahin, tidak usah dikerjain, disimpel kan, malah lebih enak. Pulang memang kita jadi tahu ada panduan hidup kan gitu. Jadi untuk apa nih bid'ah? Nah ulama mengatakan orang yang sudah tahu itu bid'ah, Nabi nggak ajarin tapi dia ngotot, ini bisa masuk, berbahaya sekali. Nanti bisa masuk pada itu, walaupun belum ada ulama yang langsung mengatakan itu akan membawa, karena bid'ah ini dibagi dua ulama. Ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membawa pada kekufuran, seperti orang menyembah-nyembah kuburan, menyembelih pada selain Allah. Itu bid'ah karena Nabi nggak suruh, Nabi nggak pernah praktekin, dan bahkan Nabi larang, gitu kan? Ini mukaffiran. Kalau ini sudah berbahaya, bisa kufur, sudah jelas. Tapi kalau bid'ahnya itu adalah bid'ah khilafiyah, bid'ah yang masih ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak, seperti kunut subuh atau tidak, kerasin basmalah atau tidak. Ini karena ada dalil, tapi lemah atau tidak lemah, gitu saja. Khilaf di antara ulama. Maka ini tidak masuk dalam masalah yang sedang kita bahas ya. Tidak masuk ini. Yang masuk adalah yang pertama, yang bid'ah mukaffirah. Nah kalau dia sudah jelas masuk kepada bid'ah mukaffirah, kamu tidak boleh loh minta-minta pada kuburan. Ah nggak apa-apa. Loh Rasulullah nggak contohin loh. Ah saya nggak mau tahu. Misal, maka ini sudah nggak diragukan ini. Bahaya sekali gitu kan. Tapi kalau masalah khilafiyah, seperti misalnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah, ini adalah murid dan guru kan. Imam Syafi'i menganggap bahwasanya hadis tentang kunut subuh adalah semua boleh dipakai, nggak masalah. Imam Ahmad mengatakan lemah hadisnya, maka Imam Ahmad tidak memakainya, menganjurkan muridnya jangan ada yang kunut. Imam Syafi'i mengatakan kunut, kan gitu. Imam Syafi'i pernah berkata kepada Imam Ahmad waktu bertemu, hai Ahmad, muridnya memang, kalau seandainya ada sesuatu yang sampai kepadamu tentang hadis, maka sampaikan kepada kami karena kau lebih ngerti hadis daripada kami. Imam Ahmad memang ahli hadis gitu kan. Tapi Imam Ahmad waktu melemahkan hadis tentang kunut, ditanya juga oleh murid-muridnya, wahai Imam Ahmad ditanya imam itu kiai. Kalau kami sholat di belakang Syafi'i, pengikut Syafi'i, apakah kami kunut? Kata Imam Ahmad, kalau kau tidak, apa kata beliau? Kalau kau tidak mau kunut jangan sholat subuh. Maksudnya harus ikut kunut. Gimana caranya kok nggak ikut? Ada hadisnya kok. Cuman ini lemah atau enggak? Saya anggap lemah. Imam Syafi'i bilang nggak anggap lemah. Masih khilaf di sini. Yang penting ada dalilnya, gitu kan? Tidak boleh divonis nih. Ini harus difahami karena banyak ikhwan dan akhwat kita tidak bisa bedain di sini. Mana yang mukaffirah, mana yang bisa membawa pada kekufuran, kayak menyembelih kepada selain Allah, meyakini bahwasanya tanah kuburan bisa bermanfaat, ya kan? Benda, batu, ini semua ini bahaya, bawa kemusyrikan, gitu kan? Ini mukaffirah. Tapi kalau yang masih ada khilaf, terutama ada dalil, maka ini Allahu a'lam tidak masuk dalam hal tersebut.
Bagaimana cara bijak untuk menegur dan meluruskan sesuatu berita yang disampaikan seseorang pada media sosial? Bukankah apabila dinasihati secara personal tidak bisa meluruskan berita yang telah disebarkan? Jangan ikut-ikut sudah. Kalau kita nggak ada urusannya dengan itu, kita nggak bisa kontak langsung ke orangnya, diam. Jangan campurin. Apa urusannya ibu dan bapak sekalian? Nggak ada urusan kita di situ. Ya. Kalau kita misalnya atasannya, kita gurunya, ya, kita kerabatnya, bisa menasehatin, nasihatin. Kalau nggak bisa, ataupun kalau kita mau luar biasa, mau jadi pahlawan, cari nomor teleponnya, telepon dia. Kalau enggak, untuk apa buat PR nih? Hah? Untuk apa cari masalah? Untuk apa? Sibukin diri dengan kebaikan. Ya. Kita ini butuh dengan amal soleh Bapak Ibu sekalian. Jangan sibukkan diri dengan hal yang tidak perlu. Kalau kita berhadapan dengan manusia dan dilemparkan pertanyaan atau terjadi kemungkaran depan mata kita, baru kita terlibat dengan dia. Kalau tidak, jangan campurin. Tidak ada dalam Islam itu lihat ke tetangga ini pakai baju apa hari ini, dia makan apa, halal atau tidak, dia sholat atau tidak. Tidak ada urusan dalam Islam. Jangan campurin. Yang kelihatan depan mata, mungkar, itu wajib kita luruskan. Kalau kelihatan, tidak kelihatan, jangan campurin. Nggak usah. Bahkan saya selalu sarankan jemaah saya, kalau ada grup WhatsApp, grup di BB yang bisa membawa pada gosip keluar, jangan ada di situ. Nggak usah. Kita, oh enggak, saya enggak ikut-ikutan. Baca enggak? Baca. Mata, telinga, hidung, ini connect kuping, connect sama hati. Mata itu lihat, connect sama hati. Hidung menghirup, connect sama hati. Telinga mendengar, connect sama hati. Lisan mengucapkan, connect sama hati. Gak bisa. Gimana caranya? Jangan, Bapak Ibu sekalian gini. Makin kita tutup diri kita dari hal-hal yang bisa mengundang atau membuka pintu salah, makin aman hidup kita tuh. Makin tentram, makin aman. Wah, ada yang gosipin kamu tuh. Gak usah baca. Jangan bilang sini kirimin ke saya mau tahu. Gak usah. Untuk apa? Nggak perlu, jangan, nggak perlu. Karena kalau kita baca, jadi masalah kan? Kita jadi pegel, jadi nggak bisa tidur. Nggak usah baca. Yang penting kita tahu kita nggak lakukan loh ya. Benar, kita benar nih. Udah biarin aja. Tadi radio rusak. Dia mau cerita apa, biarin. Terserah dia mau ngomong apa, ucapin. Makin banyak dia ucapin cacian, makin berat dosanya. Kenapa kita mau terlibat? Ingat, cacian orang kepada kita dosa. Cacian kita kepada dia dosa. Ya. Suami istri, selingkuh suaminya, istrinya selingkuh, dia juga ikut selingkuh. Dua-duanya dosa. Kenapa kok dibalas keburukan dengan keburukan? Tetap kita di jalur ketaatan kepada Allah. Allah Maha Adil. Gitu kan? Harusnya paham masalah ini ya. Saya nggak tahu pertemuan lalu sudah saya jelasin belum perkataannya Hajjaj bin Yusuf, perkataannya seseorang kepada Ibnu Sirin waktu mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Sudah? Pasti belum jawabannya. Baiklah. Sudah langganan. Jadi ada satu orang bernama Muhammad bin Sirin, ulama besar di zaman tabi'in. Orangnya sangat luar biasa, menjaga hubungan dengan Allah sangat luar biasa. Satu waktu pernah ada orang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini satu orang yang terkenal dengan kezalimannya lah, gitu kan. Dia suka bunuh orang yang tidak sefaham, di antaranya para ulama, gitu. Satu waktu ada anak muda lewat di depan Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ulama besar. Lalu orang ini mengatakan, tuh itu orang tuh begini, begitu, caci maki. Padahal orang ini nggak kenal Hajjaj, cuma dengar nama. Juga nggak ketemu, dia nggak bisa luruskan. Cuma ya gosip lagi panas, disebarin juga sama dia. Jadi orang kena kopi panas, dia juga kenain dirinya, gitu kan. Padahal nggak ada gunanya buat dia sama sekali. Apa gunanya? Nggak ada gunanya nyakitin orang, caci maki orang, dosa dan seterusnya. Ringkas cerita, kata Muhammad bin Sirin, diam hai saudaraku, sah ya ibn akhi. Tutup mulutmu, berhenti sekarang. Lalu dinasihatin, sesungguhnya Hajjaj yang sedang kau bicarain tuh sedang menuju kepada Tuhannya. Lagi menuju kematian tuh. Dan kamu juga sedang menuju ke Tuhanmu. Kamu juga menuju ke sana. Dan kamu akan dipertemukan dengannya oleh Allah hari kiamat. Ketemu nanti. Ingat, kata dia ya. Nanti pada saat amalmu lagi ditimbang, kata Muhammad bin Sirin. Amalmu lagi ditimbang. Hajjaj lagi ngantri. Nunggu untuk ditimbang amalnya, maka dosamu yang paling kecil yang kau pernah kau lakukan lebih berat dan lebih kau takuti daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Paham ya? Jadi orang yang sedang kita gosipin nih, seberat apapun dosanya, kalau ditimbangan amal nanti dosa yang kecil dari kita lebih takuti karena bisa bawa ke dalam surga, ke dalam neraka daripada dosa terbesarnya dia. Gitu. Bayangin bahasa hikmahnya luar biasa gitu.
Lalu dia bilang, ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya, kata Muhammad bin Sirin kepada orang ini, semua orang yang dizalimi oleh Hajjaj, Allah akan ambil haknya mereka. Pasti, dikasih haknya. Tapi jangan lupa, Allah pun akan memberikan hak Hajjaj dari orang yang menzaliminya. Misal gini, si fulan ini Hajjaj ini lagi caci maki orang, dia berdosa sama orang itu ya, Allah akan kasih haknya orang yang dicaci maki di akhirat nanti. Tapi kamu karena caci maki Hajjaj, kamu juga akan diambil pahalamu dikasih ke Hajjaj. Kan gitu, berbahasanya. Maka setiap orang pada hari kiamat akan menyelamatkan dirinya. Mulai hari ini berhenti caci maki orang. Gak ada gunanya. Jangan campuri wilayahnya orang, gak usah. Kalau nggak kelihatan depan mata, tinggalin. Termasuk rumah tangga, jangan periksa HP-nya suami. Bentar. Doa memang benar. Jangan campurin. Kalau kelihatan depan mata dia buat salah, baru lurusin. Kalau enggak usah makan, minum, sholat biasa. Lebih aman, lebih tentram. Karena gini, sebentar, ibu-ibu, sebentar. Begitu saya tahu kata kuncinya langsung ribut deh. Ya. Sebentar. Karena begini, akidah seorang mukmin adalah kita punya Tuhan yang satu Allah. Allah ini maha adil, maha melihat, maha mendengar, maha segala-galanya. Tidak ada orang yang buat salah lalu Allah tidak hukum, nggak ada. Kita manusia punya keterbatasan. Saya bagaimana bisa ngawasin istri saya sementara saya berangkat ke sana sini? Nggak bisa. Baik, Allah ada Tuhannya Allah. Dia buat salah, Allah akan hukum dia dengan caranya, gitu kan? Yang kelihatan depan mata saya itu yang saya lurusin, yang tidak tahu saya udah nggak usah. Untuk apa coba? Apa manfaatnya? Kan gitu. Sama juga dengan istri saya bilang, kamu untuk apa mau mencampuri sesuatu yang tidak kamu tahu misalnya. Kalau kamu akhirnya melakukan itu, menyusahkan hidup kamu. Ya kalau benar, kalau enggak, kalau ini panjang ceritanya. Akhirnya terganggu makan, terganggu minum, terganggu segala-galanya. Sementara Allah itu pasti adil. Nggak bisa enggak. Ini hukum, ini kaidah akidah kita. Pasti adil. Orang yang salah kan dihukum. Udah selesai. Untuk apa kita buat PR nih? Gitu kan? Sama halnya juga ingat, jangan pernah menjadi pahlawan, tidak usah jadi pahlawan. Ini pagi-pagi lagi nggak ada kegiatan, mungkin sudah makan, sudah sarapan, sudah kenyang, habis mandi, wah ini kayaknya nggak ada kerjaan nih, telepon teman. Kamu punya masalah apa ya? Mau jadi pahlawan nih? Mau curhat nggak? Sampein aja, saya siap dengar kok. Untuk apa nih? Apa manfaatnya? Lalu dia sampein masalahnya dia, untuk apa? Kenapa nggak ambil Quran baca buku, dengar pengajian, dari manfaat ke manfaat, dari manfaat ke manfaat. Buku amal kita butuh dipenuhin dengan amal soleh, bukan dengan dosa. Kalau dia ceritain suaminya, dia ceritain istrinya, dia ceritain ini, kita dengar. Dosa, nggak boleh. Untuk apa jadi pahlawan? Tapi kalau ada, ingat tadi ya, kalau ada kemungkaran depan mata jelas kelihatan, luruskan. Kalau ada orang bertanya, jawab. Titik sebatas itu, selebihnya jangan, nggak usah campurin. Karena umur terbatas, semua ada pertanggungjawaban. Harus direnungi masalah itu ya. Dan insya Allah hidup kita akan tenang tuh, akan aman. Dijamin awet muda insya Allah. Kalau kita difitnah dan ternyata ada orang yang menyampaikan kepada kita kalau kita difitnah, apakah kita perlu? Sudah saya jawab sebenarnya. Klarifikasikan ini kepada orang yang memfitnahnya. Kalau misalnya pun kita mau luruskan, memang kita tahu orangnya siapa, lalu kita telepon, maaf ya saya dengar ada berita begini, benar nggak kamu sampaikan? Ya, benar nggak kamu ucapkan? Ya, kita tanya baik-baik, oh enggak saya enggak ucapin, ya udah mohon maaf ya karena saya dengar ada seperti itu. Ya, kita yang minta maaf karena kita. Tapi kalau kita tidak konfirmasi pun tidak ada masalah. Tidak ada yang kurang. Tangan kita putus? Enggak. Mata kita buta? Enggak. Bisa makan, bisa minum, bisa semua bisa aktivitas. Ini seperti dengar suara burung lagi ngomong, lagi berkicau, udah biarin. Kita mau dengar enggak, terserah. Gitu, jangan terpengaruh pada kita. Harus punya prinsip hidup ya. Saya pernah bilang orang yang tidak punya prinsip hidup itu adalah orang seperti orang yang datang tamu di rumahnya, dia udah cat temboknya warna krem nih. Datang orang kayaknya nggak bagus nih, hijau yang bagus, ubah hijau. Besok datang tamu lain biru ubah. Ini banyak orang begitu, tidak punya prinsip. Dia suami istri sudah yakin nih, rumah ini yang cocok buat kita nih. Udah ini semampu suami begini. Ya udah, ini perabot yang saya mampu. Ada teman-teman datang mungkin lebih kaya, gitu kan? Wah rumah kamu kesian ya.
Ini ya begini perabot kamu begini. Punya prinsip. Inilah yang saya pilih sama suami saya. Udah. Alhamdulillah kami rasa cukup dengan ini. Bahasakan. Ini enggak pulang suaminya ribut gara-gara itu. Harus ganti perabot, harus ganti mobil, harus ganti gini. Enggak punya prinsip, enggak bisa begini. Ini kalau begini hidupnya susah. Karena kita mau kejar siapa jadi target coba. Kalau kita mau ikutin si fulan, kita ubah seperti dia. Padahal kita nggak punya kemampuan, akhirnya utang sana sini, akhirnya masalah. Untuk apa? Harus punya prinsip hidup ya. Ditanya, baru jawab. Terlihat depan mata, baru luruskan. Tidak diam, sibukkan diri dengan amal soleh. Buku amal butuh dicatat. Apakah benar Nabi Adam berpoligami di keturunan yang ke-135? Saya pernah baca buku sejarah Nabi Adam. Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Ini bagi saya ilmu baru nih. Allahu a'lam. Ustaz, teman saya ada yang menemukan flyer atau pengumuman umroh bersama Ustaz, tapi sekaligus melancong ke negeri kafir. Dia merasakan ada kejanggalan. Bagaimana dengan hukum tidak mengunjungi negara kafir kecuali dengan kepentingan syar'i seperti berdakwah misalnya? Mohon klarifikasinya atas syubhat ini Ustaz. Negara kafir ini maksud apa nih? Spanyol. Karena ada Spanyol ya. Kalau Turki negara Islam. Spanyol itu dulu negara Islam. Dan 200 tahun Islam berjaya di sana. Tujuan datang ke sana karena ada hubungannya dengan masalah Islam. Dan ini bukan melancong ini. Ini bukan jalan-jalan. Ini belajar. Kita ke sana itu datang ke museum, pelajari tentang sejarah Islam, peninggalan-peninggalan Abbas ibn Farnas yang menemukan pesawat pertama, gitu kan. Kemudian kita mempelajari tentang Haythami, dokter pertama bedah dalam Islam, yang akhirnya dipelajari buku-bukunya di dunia. Kita pelajari Al-Jabar, Abdul Jabbar yang merupakan ahli matematika, kan semua di Spanyol itu. Jadi memang kita ke sana itu belajar sejarah. Ini bukan melancong, kalau melancong itu biasanya kan piknik ya, rekreasi. Ini bukan rekreasi nih. Jadi nanti di sana pun selain kita tour city untuk mendapatkan informasi Islam itu, kalau Islam pernah berjaya di sini, dan para orientalis, orang-orang barat yang belajar Islam, yang mempelajari Islam sekarang mengatakan dengan sportif, ada yang sportif yang mengatakan, para ilmuwannya bilangnya, kalau Islam tidak masuk ke Eropa di abad-abad pertengahan, maksudnya itu waktu masuk Spanyol, maka dipastikan Eropa tidak akan seperti sekarang. Tidak ada ilmu pengetahuan. Mereka kenal dari kaum muslimin. Ada sejarahnya, gitu kan? Jadi ini bukan melancong ini. Gitu. Dan kalau kita maaf ini, kalau ada yang pergi, kalau kita ke Jepang, nggak ada urusannya. Apa hubungannya sama Islam? Nggak ada hubungannya, nggak ada. Misal contoh ya, nah ini kalau mungkin darurat nuntut ilmu, mungkin darurat jadi duta, barangkali ada hubungan negara, bisnis, lain. Kalau nggak ada, lebih baik jangan. Jadi saya selalu bilang safarnya pun safar ke negara memang ada hubungannya dengan Islam, wilayah Islam gitu kan, ya atau kita bisa mengenang sesuatu Islam, memang begitu tujuannya. Dan saya yakin semua travel haji umrah kalau buat umrah plus, pasti plusnya itu karena negara itu ada hubungannya sama Islam, kayak ke Mesir, ke Turki, gitu kan, kemudian ke Spanyol ini. Tapi nggak ada negara lain, tidak pernah itu ada paketnya ke Perancis, ke Inggris, nggak. Tapi kalau orang mau ke sana kan ada hubungan kerabat, ada itu lain. Tapi kalau untuk urusan dengan Islam tidak ada hubungannya. Misal contoh ya, Allahu a'lam. Jadi karena itu. Bagaimana dengan saudara yang suka mengejek-ngejek dan kadang-kadang suka menghina, merasa lebih baik dari orang lain? Bolehkah kita memaafkannya karena dia sudah terlalu sudah keterlaluan mungkin ya. Biar suatu saat nanti dia berurusan dengan saya di akhirat. Tidak berurusan maksudnya. Oh, bolehkah kita tidak memaafkannya? Maaf ya, saya salah baca tadi. Bolehkah kita tidak memaafkannya karena dia sudah terlalu? Biar suatu saat nanti dia berurusan dengan saya di akhirat. Dan bolehkah menjauhinya supaya dia tahu kalau tidak ada yang suka dengannya. Boleh jaga jarak, menjauh boleh. Dari orang yang bisa merusak iman kita, walaupun muslim boleh kita menjauh. Menjauh ya, bukan memutus. Artinya kalau ketemu hak muslim dikasih, kayak jawab salam, berikan salam, tegur sapa, kalau sakit dijenguk, itu kan, kalau butuh bantuan dibantu, itu hak-hak muslim tetap dikasih. Kalau dia mati mungkin jenazahnya diantar gitu kan, disolati, itu semua adalah hak seorang muslim, tidak boleh diputus itu. Tapi kita menjaga jarak, tidak interaksi, ya, tidak kontek-kontekan, tidak SMS, tidak WhatsApp, semua ini nggak ada masalah. Karena kita khawatir malah masalah iman kita, itu nggak ada masalah dalam Islam. Karena kita bukan memutus, tapi menjaga jarak.
Masalah kasus apakah ibu dan bapak sekalian mau memaafkan atau tidak itu hak anda, itu hak pribadi, boleh saja. Boleh nggak orang ini keterlaluan, saya tidak mau maafin di dunia, saya maunya nanti di akhirat saja, gitu kan? Kalau dia, ini boleh, ini hak anda, silahkan. Tetapi perlu diketahui satu hal, kalau seandainya dia minta maaf, bapak ibu harus terima. Ini sebuah poin ya, karena Allah SWT menyuruh, fa'fu wasfahu, maafkan dan lapangkan dada kalian. Allah suruh. Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum? Bukankah kalian suka kalau Allah juga memaafkan kalian? Ternyata dengan memaafkan orang lain, dosa kita diampuni, gitu kan? Itu jawabannya dari Allah SWT. Allah akan memaafkan kita karena kita memaafkan orang lain. Ya. Jadi itu adalah sebuah hal yang positif. Dan juga kalau seandainya kita mampu melakukan satu hal karena kita benar ya, dalam kondisi benar. Itu namanya kadhiminal ghaidh dalam Al-Quran. Kadhimul ghaidh itu adalah orang yang bisa menahan emosi sementara dia mampu, punya power. Orang tua kepada anak, gitu kan, atasan kepada bawahan, itu dia mampu lakukan. Tetapi dia nggak lampiaskan. Itu ada kedudukan sendiri, ada pahala di sisi Allah SWT. Gitu kan? Allah SWT memuji ahli surga sambil mengatakan di antara sifat mereka adalah wal qadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan emosi, melampiaskan emosi sementara dia punya kemampuan. Wal afina anin nas, dan suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsin, dan Allah suka dengan orang yang muhsin. Orang yang muhsin. Jadi kata kuncinya begini, Bapak Ibu sekalian, tinggalkan saja, jauhi saja. Udah. Kita kalau tidak interaksi, kita akan selamatkan dari masalahnya dia. Kan masalahnya caciannya, kan itu. Baik, hindari dia, hilang caciannya. Apapun yang disampaikan kepada kita nggak usah hiraukan. Saya sudah bilang tadi, nggak usah hiraukan. Itu si fulan ceritain kamu, ya sudahlah. Alihkan pembicaraan ke yang lain. Udah biarin aja, nggak usah sakitin hati kita. Karena kalau kita sakit, kita malah itu target dia pastinya. Karena dia berbuat buruk kan. Jadi nggak usah dihiraukan. Allahu a'lam. Ada seorang budak dalam kisah dulu salafus saleh memikul sebuah marak kuah panas ya. Kemudian waktu tuannya dulu sama tamunya kesentuh kakinya di karpet. Tumpahlah kuah panas itu di baju tuannya, gitu kan. Kalau kita majikan, tapi memang itu budak pada saat itu, ini tuannya gitu. Tumpah. Rupanya budak ini ngerti agama dan tuannya ngerti agama. Otomatis kan orang marah kena kuah panas ya. Tapi budaknya bilang, "Tuan, Allah berfirman, wal qadhiminal ghaidha." Dan orang yang bisa menahan emosinya sementara dia kena, dia tahu dia salah gitu kan. Wal qadhiminal ghaidha. Tapi subhanallah dalam kisah ini dikatakan tuannya tiba-tiba redah wajahnya dari marah dengar ayat ini, dan orang-orang yang bisa meredam emosinya sementara dia mampu melakukan. Tuannya sudah meredah. Lalu budaknya bilang, dan Allah melanjutkan Tuan, gitu, wal afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Kata tuannya, saya sudah maafin kamu. Gitu. Ini tanda orang beriman ya. Gitu. Allahu alam kalau ibu bapak di sini itu. Yang jelas begitu, dia bilang saya sudah maafin kamu. Terus dikatakan lagi oleh budaknya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Kata tuannya, pergilah kau sudah bebas. Bebasin dari keterbudakan. Ini tanda ciri orang keimanan. Bagaimana semua tunduk dengan ayat gitu. Pokoknya semua emosinya habis gara-gara Allah berfirman. Dan ini ada balasan khusus ya. Memaafkan orang akan dibersihkan dosanya. Bagaimana pandangan ahli sunnah kepada wali-wali di Indonesia seperti Wali Songo atau Wali Sembilan? Allahu alam, saya tidak tahu. Saya tidak punya ilmu di situ. Kalau mereka benar, alhamdulillah, mereka nyebarin Islam. Kalau mereka cuma sekedar dongeng juga, ini saya tidak tahu, gitu kan. Allahu alam, saya tidak bisa berbicara dengan orang yang saya tidak kenal. Saya tidak kenal mereka. Ini dikenang di Indonesia, sudah dikenang, dan saya melihat saya pribadi belum punya maslahat khusus untuk mempelajari masalah itu. Allahu alam. Saya masih lihat ada hal-hal yang lain yang bermanfaat yang bisa kita pelajari. Baik, ini pertanyaan sisanya yang di luar tema ya. Jika wanita sholat di rumah, sunnah sebelum subuh atau rawatib, bagaimana pahalanya? Karena saya pernah dengar sunnah sebelum subuh dilakukan antara azan dan iqamah, sedangkan wanita sholatnya di rumah. Tentu saja ibu memprediksikan. Jadi kalau ibu misalnya dengar azan, sekarang kan alhamdulillah azan terdengar kan? Ya. Jadi terdengar azan, ibu langsung sholat. Karena memang sholat sunnatul fajr khusus ya, qobliyah subuh dan qobliyah asar, itu batasnya hanya sampai iqamah sholat. Sampai iqamah sholat ya. Jadi kalau misalnya sudah iqamah masjid, ibu baru mau sholat subuh, ibu langsung sholat subuh, ibu jangan sholat qobliyah lagi. Karena ada larangan Nabi SAW sholat kalau sudah iqamah subuh sampai terbit matahari, sudah iqamah asar sampai terbenam matahari. Jadi nggak boleh lagi kan gitu.
Baik, bagaimana kalau saya tidak mau kehilangan pahalanya? Maka ibu sholat subuh, tunggu sampai terbit matahari baru ibu sholat. Sebelum duha sholat sunnatul fajar dulu. Boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau pernah tertidur di dalam satu perjalanan sampai panas terik matahari. Dan Nabi SAW tidak bangun kecuali cahaya matahari yang menerpa wajah beliau. Maka Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan. Waktu itu sudah terbit matahari ya. Terbit matahari lalu beliau mengatakan, sesungguhnya tempat ini semalam dipenuhi oleh syaitan. Lalu beliau sholat sunnatul fajar, sudah terbit matahari. Kemudian beliau sholat subuh setelah itu. Jadi ini boleh. Gitu kan? Beda dengan duhur. Duhur kan tidak ada masalah, tidak ada larangan. Jadi kalau ibu misalnya baru sempat sholat duhur jam 1, mau sholat qabliyah boleh. Karena tidak ada larangan di jam itu sholat. Habis subuh nggak boleh sholat sampai terbit matahari. Larangan, nggak boleh. Sama halnya habis asar gitu kan. Jadi khusus subuh sama asar ini harus pekah kalau mau sholat qabliyahnya. Jadi memang antara azan dan iqamah. Dan memang sholat di awal waktu fadilahnya lebih besar. Ya, mesti kita betul-betul hadir di situ ya. Baik, kalau seandainya tidak dengar azan Ustaz, kita kan punya HP, program HP. Masa yang di-download semua yang lain-lain? Downloadlah azan, Al-Quran, gitu kan? Hah? Ya itu bisa diprediksi. Kan kalau sudah masuk waktu azan, itu kan sudah masuk sholat qabliyah. Udah berhenti aktivitas yang lain. Begitu selesai azan, udah langsung sholat. Di HP misalnya masuk nih jam 12 lewat 10 duhur misalnya. Udah azan di HP kita, kita memang tidak dengar karena jauh dari masjid misalnya. Mungkin kita di satu lokasi, udah sholat aja pada saat itu. Bisa jadikan patokan. Baik, apa yang kita bahas hari ini mudah-mudahan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai tambahan timbangan amal kita hari kiamat. Semoga seluruh yang hadir di sini yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan pahala dengan kemahamurahannya. Juga kedua orang tua kita, seluruh muslimin dan muslimat, dan juga yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, dan juga semua yang punya hajat, semoga saja dari urusan dunia dan akhirat yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang punya niat yang tidak benar dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga saja Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahan juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian bagi yang mengikuti ceramah di YouTube untuk memberikan dukungannya dengan like ya. Di situ diberikan acungan jempol, itu tujuannya untuk mendapatkan dukungan untuk teman-teman tim yang sudah mengupload ini. Tujuan pertama masalah dakwah. Jadi kalau Bapak Ibu melike itu ya, kalau di bahasa Indonesia biasanya suka tulisannya gitu kan. Maka itu akan sangat membantu agar YouTube nanti di Indonesia mengorbit dakwah kita. Jadi nanti kalau makin banyak orang yang menyukainya, maka begitu siapapun yang buka, walaupun non muslim, begitu buka YouTube Indonesia yang pertama muncul itu, yang paling banyak dukungannya yang mana? Dia nggak pusing itu dakwah kah, film kah, pokoknya yang banyak dukungannya. Nah kami temukan ceramah-ceramah saya yang alhamdulillah sudah 300 lebih di YouTube itu, banyak yang tonton tapi tidak like, banyak juga yang download sama. Jadi sampai jutaan sebenarnya, tapi tidak itu. Ya, ini kemudian juga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pahala dengan cara di-share ya, dibagi kepada teman-teman. Misal punya Facebook, punya apa saja yang bisa disebar di WhatsApp ya. Mungkin satu WhatsApp kan sekitar 100 orang ya bisa ditampung misalnya. Itu bisa kita share. Dapat pahala banyak gitu. Mungkin mereka juga bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari situ ceramah. Siapa yang tahu? Subhanallah, mungkin dapat hidayah dari situ. Ada banyak pengakuan, hampir tiap hari saya terima WhatsApp. Selalu saja terima kasih Ustaz, saya sudah dengarkan ceramahnya, saya berubah dengan suami saya berubah dengan istri saya, anak-anak saya begini. Banyak hal yang kita temukan alhamdulillah manfaat. Kenapa Bapak Ibu tidak tunggangi ceramah yang sudah saya sampaikan untuk disampaikan ke orang lain? Karena belum tentu semua kita punya kapasitas yang sama gitu kan, kesempatan yang sama. Maka lebih baik digunakan. Kemudian juga bisa berlangganan di situ. Dan itu bisa berlangganan, jadi setiap ada ceramah baru di-upload, maka secara otomatis akan bisa diterima. Dan saya sarankan Bapak Ibu sekalian masuk ke web resmi saya di www.khalidbasalamah.com, karena memang banyak juga teman-teman yang saya sudah nasihati sebenarnya. Termasuk kali ini saya ingatkan juga, agar jangan dikomersialkan, gitu kan? Jangan dikomersialkan. Jadi kalaupun mau di download, mau disebarkan, mau buat channel sendiri di YouTube, usahakan itu memang sifatnya memang untuk akhirat gitu ya. Sebagaimana kami lakukan selama ini sebenarnya.
Memang ada tujuan yang kedua sekarang yang baru dibentuk oleh tim-tim saya ini karena kami butuh banyak sekali biaya untuk kamera, untuk biaya-biaya operasional, maka sekarang akan dukungan Bapak Ibu itu juga akan mendatangkan income dari YouTube. Income ini akan kita gunakan untuk dakwah. Kalaupun itu datang, Ibu jadi penyebab dan Bapak jadi penyebabnya, akan dapat andil juga dalam anggaran dana yang masuk. Karena kami di yayasan punya anggaran untuk motor dai, untuk bangun masjid, untuk segala macam kegiatan di yayasan, maka dibutuhkan untuk itu. Termasuk teman-teman kameramen yang kemana-mana butuh transportasi. Ini kamera sekarang saja yang baru dibeli, dan ada salah satu jamaah yang menyumbang sekitar 40 jutaan, alhamdulillah. Itu butuh, dia beli langsung kameranya. Ustaz butuh, baik ini dibeli. Saya langsung hubungkan sama Pak Diarto langsung belikan. Alhamdulillah kita dapat. Tapi ini pun ternyata sekarang untuk ukuran kamera sudah tidak bisa, sudah mulai ketinggalan kalau untuk kelas YouTube. Maka kita lagi membuat sebuah proposal yang akan kita sampaikan nanti resmi di YouTube, gitu kan. Juga bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk berbuat baik sebenarnya, tolong jangan gunakan nama saya. Seperti contoh, ada yang buat Twitter atas nama Khalid Basalamah. Saya sampai dikonfirmasi oleh satu jamaah, dikirim WhatsApp, Ustaz ini Twitternya Ustaz. Saya bilang saya nggak pernah punya Twitter. Saya nggak pernah berhubungan dengan Twitter tuh, nggak ada waktu nulis di situ gitu. Di WhatsApp aja sekarang sudah 3.300 yang masuk. Bagaimana caranya saya balas gitu kan? Jadi akhirnya ada yang pakai nama saya dan anehnya dia menjawab pertanyaan orang. Nah ini masalah kan? Baik kalau dia salah jawab gimana? Kan gitu. Kalau Bapak Ibu suka dengan ceramah itu, kemudian mau buka channel sendiri di YouTube, pakai nama Bapak Ibu nggak masalah gitu kan? Pakai nama siapa? Jangan pakai nama saya nih. Jadi ini memang sengaja pakai nama saya. Ternyata ada tujuan-tujuan komersial memang gitu kan. Sebenarnya ini saran saya jangan pakai nama saya. Silakan kalaupun mau dikomersialkan setelah itu, tapi pakai nama Anda sendiri. Gitu kan bisa di-share buat channel di YouTube, dimasukin kalaupun mau sampai tingkat komersial. Tapi saya sarankan lebih baik mengejar pahala maksimal di situ ya. Seperti itulah. Juga sama di Android, kalau Bapak Ibu masuk ke Play Store akan temukan ada ketik Khalid Basalamah, ada logo hijau KHB, itu resmi dari web kami itu. Nah, dan itu jelas ceramahnya yang sudah diedit oleh teman-teman. Nah banyak yang disebar sekarang di YouTube ini memang tidak melalui editan kami, bukan dari kami. Diambil sendiri, di-cut sendiri, di-share lagi sendiri. Maka ini akan mengacaukan nanti. Karena kadang-kadang begini, ada pertanyaan yang disampaikan dalam pengajian. Memang tadinya untuk pengajian itu, atau untuk individu itu yang sedang bertanya. Ini bukan untuk dikonsumsi umum. Tapi ternyata disebar kemana-mana, akhirnya orang yang dengar disalahfahamin. Nah juga saya lihat waktu saya buka Play Store banyak sekali yang pasang foto saya. Saya nggak pernah pasang foto Bapak Ibu sekalian. Di web kami nggak ada foto. Sekarang sudah dibuatin, kita sudah buat Twitter sendiri, Instagram juga akan kita buat sendiri. Semuanya kita buat sendiri. Termasuk itu tidak ada foto di situ. Ini tiba-tiba istri saya buka Instagram ditemukan ini, kok ada nama kakak nih katanya. Kok bisa nih? Buat fotonya penuh, macam-macam. Ini kan bisa jadi fitnah nih, kan itu. Lebih baik jangan gitu. Allahu a'lam. Saya sarankan begitu. Mudah-mudahan Allah mengikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai ajang pahala buat kita semua. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.